Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 131 Legenda Gua Seven Mile, Altar Miao. Ketenangan di sini tampaknya tidak terpengaruh oleh pertempuran besar tadi malam, dipimpin oleh dukun muda itu, Ghostly dan Xiao Bao berjalan tanpa suara di altar. Berjongkok di bahu Ghostly, Xiao Hui tampak jauh lebih tenang dari biasanya, seolah-olah atmosfer hikmat juga membuatnya berperilaku baik. Melintasi koridor yang panjang, mereka tiba di depan kamar batu yang terletak jauh di dalam altar. Dukun muda itu mengangguk sedikit tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka, berbalik dan pergi, menghilang ke dalam kegelapan tidak lama setelah itu, meninggalkan mereka berdua sendirian. Ghostly dan Xiao Bai saling memandang. Ghostly berkata, "Ayo masuk." Xiao Bai mengangguk dan keduanya berjalan masuk. Ruangan itu masih gelap, lubang api masih menyala di ceruk, di depan api, sosok bungkuk masih duduk menghadap mereka. Adegan yang akrab ini, untuk sesaat, membuat acara tadi malam tampak nyata, mungkin itu hanya mimpi. Terdengar sedikit batuk dari lelaki tua itu, api menyala di atas sosoknya, bergetar hebat, mematahkan keheningan dan membawa mereka kembali ke kenyataan lagi. "Kalian semua telah datang," Dukun Agung setelah batuk, berkata dengan tidak tergesa-gesa menggunakan suaranya yang agak serak, "Ayo." Ghostly dan Xiao Bai berjalan ke punggungnya dan duduk dengan tenang, di depan lelaki tua yang lemah ini, karena suatu alasan, keduanya tidak tahu harus berkata apa. Dukun besar itu tampaknya menghela nafas pelan, berkata, "Orang-orangku kasar kepada kalian semua sekarang, tolong jangan pedulikan." Ghostly mengangguk sedikit, berkata, "Aku tidak akan berani." Dukun besar lagi batuk 2 kali tetapi menjadi diam dan tidak berbicara. Ghostly dan Xiao Bai hanya bisa menunggu dengan sabar. Tiba-tiba penantian menjadi setengah hari, dukun besar itu sepertinya tertidur, tidak bergerak, dan tidak ada satu jawaban pun. Ghostly merasa semakin cemas. Pertama dia tidak tahu apa yang dipikirkan dukun besar itu, kedua serangan tak terduga tadi malam hampir membuatnya dipenuhi dengan penyesalan seumur hidupnya. Jika beliau terhambat karena dirinya sendiri, dia tidak akan menjadi mampu menebusnya bahkan jika dia mati 100 kali. Saat ini setelah menunggu lama, dukun besar itu sepertinya tidak akan mulai berbicara kapanpun. Xiao Bai masih bersabar dan sama sekali tidak khawatir. Xiao Hui sudah gelisah. Monyet itu pada dasarnya bermain-main dan tidak bisa lagi berdiri dalam suasana yang khusyuk. Dengan gerakan meraih dan meluncur, ia diam-diam turun dari bahu Ghostly. Ghostly benar-benar tidak ingin menunda lebih jauh, berbicara, "Senior, aku telah memohon kepada kamu bahwa..." Sebelum kata, materi, bisa diucapkan, dukun besar tiba-tiba menyela, "Anak muda, izinkan aku menceritakan sebuah kisah kepada kamu." Ghostly tertegun dan melirik Xiao Bai, dia juga mengerutkan kening dan dia tampak bingung, jelas dia juga tidak tahu apa niat tetua. Hanya saja saat ini mereka membutuhkan bantuannya dan Ghostly hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya dan menekan kegelisahannya, berkata, "Senior, tolong bicara." Dukun besar dengan suaranya yang serak, dalam ceruk yang gelap dari altar ini, terdengar samar, seolah-olah setelah ribuan dan ratusan tahun, pada saat ini ia sekarang dengan diam-diam berbalik. "Perbatasan selatan kami terletak di selatan Tanah Suci dan tidak pernah sejahtera seperti Dataran Tengah, tetapi kami memiliki asal yang unik." Ghostly mengangguk pelan, kebiasaan unik dari perbatasan selatan memang berbeda dari Central Plains. Dunia sekarang tahu bahwa ada 5 suku di perbatasan selatan kita, yang tinggal bersama di sebidang tanah ini. Tetapi pada kenyataannya, dahulu kala, Miao, Li, Zhuang, Tu, Gaoshan sebenarnya semuanya berasal dari suku Paleo yang sama, yang disebut suku dukun. Ghostly dan Xiao Bai terkejut, belum lagi bahwa Ghostly tidak pernah mendengar ini sebelumnya, bahkan Xiao Bai tidak memiliki kesan tentang itu. Sosok dukun besar, yang dibiaskan oleh api yang menyala menjadi sedikit bengkok, terpantul ke lantai, suaranya bersamaan dengan suara derak kayu bakar di api, samar-samar, membawa perubahan-perubahan masa lalu. Legenda suku mengatakan, pada zaman kuno,
suku dukun Paleo mengelola perbatasan selatan, kekuatannya besar dan menghasilkan dukun yang kuat setiap generasi. Di setiap generasi wanita dukun yang melayani dewa memiliki keterampilan dukun terkuat. Yang disebut wanita dukun, adalah seorang perawan yang dipilih dari setiap generasi suku dukun Paleo dengan kecerdasan spiritual tertinggi, melayani dewa dukun di altar, yang berspesialisasi dalam mempelajari keterampilan dukun dan memimpin suku dukun. Hari-hari seperti itu, berlangsung selama bertahun-tahun. Ghostly dan Xiao Bai mengangkat kepala sedikit, mereka berdua adalah orang-orang cerdas. Saat ini mereka tahu bahwa dukun besar telah tiba pada titik kunci dari ceritanya. Dan Xiao Hui saat itu sudah menyelinap di suatu tempat dalam gelap. Namun pada tahun ketiga dari suksesi ke-11 pemerintahan wanita dukun, di perbatasan selatan 10.000 gunung besar, sesuatu yang aneh terjadi. Suara dukun besar itu masih serak tetapi nadanya telah menjadi lebih tinggi, seolah-olah batinnya yang gelisah tidak jelas. Emosi muncul perlahan-lahan. Di 10.000 gunung besar, makhluk yang mengaku sebagai Dewa Buas muncul. Tidak ada yang tahu asal-usul makhluk ini, seolah-olah dia telah muncul dari udara tipis dari 10.000 gunung besar yang terjal. Pada awalnya, tidak ada yang memperhatikan keberadaan makhluk itu tetapi secara bertahap, orang-orang suku dukun merasakan sesuatu yang berbeda. Barisan pegunungan 10.000 gunung besar yang bergelombang meskipun terjal tetapi hutannya sangat lebat dan binatang berlimpah, pemburu suku yang sangat terampil dari suku itu selalu berburu di sana. Tetapi sejak saat itu, di gunung-gunung, racun beracun tiba-tiba muncul, begitu terhirup, seluruh tubuh manusia akan menjadi borok dan mati. Dan apa yang lebih aneh lagi, hewan-hewan itu juga mulai berubah. Beberapa menjadi binatang buas dengan tubuh manusia, sangat buas dan kejam, membunuh manusia tanpa provokasi dan berbagi pembunuhan, orang-orang benar-benar ketakutan. Ghostly dan Xiao Bai hanya bisa saling melirik, hal-hal yang diceritakan dukun besar itu benar-benar aneh dan tidak pernah terdengar. Dukun besar itu berhenti sejenak, ia tampak tenggelam dalam peristiwa masa lalu dari sejarah kuno. Setelah beberapa saat, ia dengan tergesa-gesa melanjutkan, pada waktu itu, wanita dukun itu mengumpulkan semua dukun tuan di suku untuk berdiskusi dan mengirim pasukan prajurit elit yang dipimpin oleh 3 tuan dukun untuk menyelidiki dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi untuk menciptakan racun ini dan transformasi hewan. Namun pada hari ke-10 setelah kelompok ini memasuki pegunungan, salah satu master dukun dengan keterampilan tertinggi melarikan diri kembali dan seluruh tubuhnya mengalami ulcerasi. Meskipun upaya dukun wanita terbaik untuk menyelamatkannya, di ranjang kematiannya, ia hanya mengucapkan kata-kata, binatang buas, dan mati. Binatang jahat, Ghostly dan Xiao Bai, dalam hati mereka, mengulangi kata-kata itu. Sejak saat itu, suku dukun akhirnya tahu, makhluk aneh telah muncul di 10.000 gunung besar. Dan kemudian setelah banyak perjalanan penyelidikan dan mengorbankan banyak pejuang pemberani, mereka menjadi tahu bahwa makhluk itu tiba-tiba muncul di pegunungan dan memiliki kemampuan yang tak terbayangkan. Di bawah kekuatan jahatnya, gunung-gunung semula yang semarak telah berubah menjadi tandus. Aliran sungai yang jernih dipenuhi dengan cairan berbisa dan racun-racun memenuhi udara. Dan hewan-hewan beraneka ragam di hutan juga telah berubah menjadi monster dengan kekuatannya, berubah menjadi berbagai beruang manusia, harimau manusia, macan tutul manusia, serigala manusia, DLL makhluk jahat, buas dan pemakan manusia, sangat mengerikan. Bibir Ghostly tiba-tiba bergerak, menyela, apakah ada ikan manusia di dalamnya? Dukun besar tiba-tiba menjadi kaku, setelah beberapa saat hening, seolah-olah mengingat sesuatu, perlahan-lahan mengangguk, itu benar. Legenda suku mengatakan bahwa di 10.000 gunung barbar biadab yang biadab, memang ada spesies ikan manusia. Kenapa? Jangan bilang padaku. Ghostly setelah terdiam, akhirnya masih berbicara, itu benar, aku pernah bertemu makhluk ikan manusia di rawa-rawa besar barat. Tubuh dukun besar itu bergetar hebat, dia akhirnya tidak tahan, tiba-tiba berbalik, api menyala kekerutan-kerutannya, seolah-olah terukir dalam oleh tahun-tahun yang panjang dan suaranya sekarang sudah serak, kamu benar-benar melihat makhluk-makhluk ini. Ghostly diam-diam tetapi dengan tegas mengangguk. Wajah dukun besar itu pucat, tergagap, sudah muncul, akhirnya muncul, ya Tuhan.
Surga akan, tetapi mengapa mereka muncul di barat? Pintu masuk 10.000 gunung besar, bukankah dijaga oleh lembah Fenxiang yang dibudidayakan? Di wajahnya, ketakutan dan kebingungan terombang-ambing tanpa henti, tampaknya hilang dalam pikirannya sendiri. Ghostly merentangkan tangannya dan dengan lembut menepuk pundak si tetua. Tubuh dukun besar itu bergetar, seperti terguncang bangun, menatap Ghostly. Ekspresinya perlahan menjadi tenang dan kemudian berbalik lagi, menghadap ke api. Aku, lebih baik lanjut. Ngomong-ngomong kalau itu surga, kami manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Suaranya tampak lebih suram, setelah mengetahui keberadaan makhluk ini, suku dukun tidak pernah memiliki hari damai lagi dan seiring berjalannya waktu, berbagai monster di bawah binatang jahat mulai keluar dari pegunungan. Seperti itu, berita tentang orang-orang suku yang terbunuh terdengar dari berbagai daerah dan jumlah orang terus meningkat hingga mencapai keadaan panik di antara orang-orang. Pada akhirnya, rakyat jelata suku dukun Paleo mulai meninggalkan rumah mereka dan bermigrasi ke utara. Jika itu berlangsung, seluruh suku dukun akan segera dihancurkan. Wanita dukun itu awalnya ingin mengumpulkan lebih banyak informasi makhluk itu sebelum menyusun strategi tentang cara menyingkirkan makhluk itu. Namun pada saat itu, orang-orang marah dan situasi telah mencapai titik paling berbahaya. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengumpulkan semua dukun dan prajurit di seluruh suku dan maju untuk menghadapi makhluk jahat yang tiada taranya ini, untuk bertarung sampai mati untuk menyelamatkan suku dukun. Tanpa diduga, pada malam ketika wanita dukun membuat keputusan ini, binatang jahat itu memimpin iblis-iblisnya yang tak terhitung jumlahnya dan tiba-tiba menyerang dari gunung dan langsung ke altar. Altar adalah tempat orang suku dukun menyembah dewa dukun dan selalu menjadi darah kehidupan suku, dewa suci tidak bisa dilanggar. Malam itu, bisa dikatakan bahwa siapapun yang ada di suku itu, terlepas dari apakah pria atau wanita, bahkan anak yang sedikit lebih tua, semua berlari ke adegan pertempuran dan bertarung dengan hidup mereka melawan iblis-iblis ganas. Suara dukun besar sampai di sini, berhenti dengan lembut dan Ghostly dan Xiao Bai, keduanya menahan napas. Adegan pembantaian berdarah dalam sejarah kuno, dalam keremangan ini, dalam kata-kata suram sang dukun yang hebat, sekali lagi, diam-diam muncul. Pertempuran sengit itu jelas bukan yang bisa kita bayangkan, apa yang nenek moyang leluhur suku Miao kita turunkan di setiap generasi, hanya menyentuh permukaan pertempuran itu. Bagaimanapun, setelah darah telah mewarnai seluruh tanah yang diinjak-injak dengan kaki merah, setelah prajurit yang tak terhitung jumlahnya menggunakan tubuh mereka binasa bersama iblis-iblis, binatang buas akhirnya masih memimpin beberapa iblis jahat dan menyerbu ke benteng terakhir tempat wanita dukun itu membela altar. Dan di luar altar, pembantaian masih berlangsung. Hanya saja, dewa dukun besar pada saat itu akhirnya mulai melindungi orang-orangnya dan wanita dukun itu, secara luas diakui sebagai dukun paling kuat dalam sejarah. Setelah pertarungan yang dahsyat di bumi, binatang buas dan beberapa kaki tangannya yang tak kenal takut akhirnya terperangkap oleh wanita dukun menggunakan 8 formasi Inferno 8, diturunkan oleh dewa dukun Paleo. Apa? Ghostly dan Xiao Bai tiba-tiba berseru. Dukun besar dengan bingung berbalik dan melirik mereka, berkata, formasi 8 Savage Inferno, bagaimana dengan itu? Ghostly dan Xiao Bai saling memandang, setelah beberapa saat, berkata, nama ini sangat tidak biasa. Dukun Agung menghela nafas dan berkata, formasi ini diturunkan oleh Dewa Dukun Paleo, diaktifkan oleh harta langka dengan esensi 1000 api, cermin Inferno, kekuatannya sangat kuat dan pada waktu itu, bahkan kejahatan binatang dengan kekuatan yang tak tertandingi, juga terjebak dalam formasi ini. Moral orang-orang dukun sangat terdongkrak dan makhluk-makhluk jahat tanpa pemimpin mereka dalam kekacauan, akhirnya secara bertahap dipaksa untuk mundur. Hanya saja meskipun kekuatan, formasi 8 Savage Inferno, tidak terbatas tetapi kekuatan binatang buas itu tidak biasa, di bawah siang dan malam tanpa henti menembakkan 8 naga api, meskipun terluka parah tetapi masih bertahan dan terus berhadapan dengan wanita dukun. Pada saat itu di seluruh altar, karena kekuatan besar formasi, para dukun lainnya tidak bisa mendekat dan membantu, hanya wanita dukun yang menggunakan kekuatan dukunnya sendiri yang mempertahankan formasi yang kuat ini. Seperti itu selama 3 hari 3 malam,
Ketika seluruh suku hampir kehilangan itu karena itu, binatang buas itu benar-benar menerobos formasi. Tetapi meskipun binatang jahat itu melarikan diri tetapi sudah berada di ambang kematian dan tanpa ragu sesaat, terbang langsung kembali ke sarangnya di pegunungan. Dan ketika orang banyak bergegas ke altar, wanita dukun juga dihabiskan, hampir pada batasnya. Hanya saja wanita dukun itu benar-benar sosok yang mengagumkan. Setelah hanya 1 hari istirahat, terluka parah tetapi dia memutuskan untuk memasuki pegunungan sendirian dan menghabisi binatang buas itu. Karena jika binatang jahat itu pulih maka itu akan menjadi akhir dari suku dukun. Xiao Bai menghela nafas dengan lembut dan berkata, wanita dukun ini benar-benar pahlawan di kalangan wanita, dengan hati seorang bodhisattva, pengorbanan yang begitu besar bagi orang lain. Dukun besar ringan berkata, kami di perbatasan selatan, tidak percaya pada bodhisattva. Xiao Bai tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dukun besar melanjutkan, pada saat itu di dalam suku, tidak ada yang setuju dengan keputusan wanita dukun dan semua orang tahu bahwa saat ini, dia mungkin tidak akan pernah kembali. Tetapi pikiran dukun wanita itu dibuat, akhirnya dia masih pergi tetapi 7 pejuang paling berani mengawalnya, total 8 orang memasuki pegunungan yang sangat berbahaya. Dalam perjalanan mereka harus menerobos semua rintangan dan membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya pada hari ke-6, mereka datang ke gua kuno di mana binatang jahat itu tinggal. Wanita dukun kemudian membuat keputusan yang tidak terduga. Dia ingin yang lain menunggu di luar gua sementara dia memasukkannya sendirian. 7 prajurit secara alami menolak tetapi wanita dukun itu bertekad dan mengatakan kepada mereka dengan lugas bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa bahkan jika mereka masuk dan sebaliknya akan menyeretnya ke bawah. Akhirnya ke-7 prajurit itu hanya dapat mengaksesi. Setelah wanita dukun masuk, tidak ada lagi berita tentangnya. Ke-7 prajurit menunggu selama 2 hari 2 malam dan akhirnya mereka berdua tidak bisa menunggu lebih lama dan ingin masuk dan mencari wanita dukun itu tetapi 5 lainnya merasa bahwa mereka harus terus menunggu dan mematuhi perintah wanita dukun itu. Di antara 7 prajurit, terjadi pertengkaran dan pada akhirnya, kedua prajurit itu tetap pergi dan memasuki gua dan sejak saat itu, tidak ada berita tentang mereka lagi. Seperti itu, sampai hari ke-5, ketika 5 prajurit yang tersisa juga secara bertahap kehilangan kepercayaan mereka, wanita dukun itu secara ajaib terhuyung-huyung keluar dari gua, dia pada saat itu, tampaknya telah kehilangan semua darahnya dan sangat putih. Tetapi karena ke-5 prajurit itu sangat gembira, mereka tidak memperhatikan semua itu. Wanita dukun memberi masing-masing prajurit benda berkilauan, alat yang diisi dengan kekuatan dukun yang aneh dan memberitahu mereka, 5 benda suci ini disempurnakan dari tubuh binatang buas setelah dia menghancurkannya. Tetapi karena binatang buas itu adalah makhluk jahat yang tiada bandingannya yang terbentuk dari energi ganas antara surga dan bumi, meskipun tubuhnya dihancurkan, jiwanya tidak dapat berserak. 5 prajurit terkejut, wanita dukun itu berbicara lagi. Selama 5 benda suci ini tidak kembali lagi ke gua ini, binatang buas itu tidak akan pernah bangkit kembali. Setelah berbicara, tubuhnya bergetar tanpa henti, darah tiba-tiba mengalir dari 7 lubang di wajahnya. 5 prajurit terkejut, wanita dukun, menggunakan napas terakhirnya, mendesak mereka lagi dan lagi bahwa seluruh suku dukun harus menjaga 5 benda ini selamanya dan jangan pernah membiarkan binatang jahat itu hidup kembali lagi, jika tidak, itu akan menjadi akhir dari suku dan dunia. Dan dia sendiri akan selamanya berjaga di luar gua ini, menggunakan jiwanya sendiri untuk menekan semua penjahat, menjaga mereka di dalam gua. Setelah berjuang untuk menyelesaikan kata-katanya, wanita dukun tidak bisa lagi bertahan dan meninggal sambil berdiri, dan saat berikutnya, tubuhnya benar-benar menghadap gua dan berubah menjadi patung batu. Suara dukun yang hebat, perlahan-lahan tenggelam. Dalam cahaya api, ekspresi semua orang tampak aneh, pandangan yang tak terlukiskan. Setelah jeda yang lama, Xiao Bai dengan napas panjang, berkata, betapa wanita yang luar biasa. Tapi dukun hebat, mengapa kamu menceritakan kisah ini kepada kami? Punggung sang dukun besar, tampak seolah tertekuk oleh beban berat yang tak terlihat, tampak sangat sunyi. Dia tidak menjawab pertanyaan Xiao Bai, malah terus berbicara. Setelah 5 prajurit menangis dan berduka,
mereka kembali ke suku dukun. Meskipun wanita dukun meninggal sayangnya, tetapi binatang jahat itu adalah musuh yang kuat yang tidak pernah ditemukan sebelumnya oleh suku dan akhirnya ditekan di dalam gua itu. Suku dukun dalam kesedihan mereka, merasakan beberapa derajat kelegaan dan sukacita. Namun itu juga pada saat itu, 5 prajurit yang menikmati prestise besar karena prestasi mereka, mulai bertarung di antara mereka sendiri sambil bersaing untuk kepemimpinan suku. Yang paling disayangkan adalah, setiap wanita dukun dari setiap generasi ditunjuk oleh wanita dukun dari generasi sebelumnya dan generasi itu, wanita dukun tidak meninggalkan instruksi. 5 prajurit pada waktu itu juga benar-benar lupa tentang masalah ini. Seperti itu, suku dukun yang dulunya makmur dan kuat di bawah pergumulan 5 pejuang perlahan-lahan berpisah. Orang-orang biasa juga memilih orang yang mereka sukai dan akhirnya, secara bertahap hancur menjadi perbatasan selatan hari ini, suku Miao, Li, Zhuang, Tu dan Gaoshan, dan 5 senjata suci yang penting juga masing-masing dijaga oleh 5 suku yang berbeda. Ketika kisah kuno yang menyentuh hati ini akhirnya berakhir, Ghostly menarik napas dalam-dalam, menghadap ke belakang dukun besar itu, perlahan-lahan berkata, "Senior, setelah memberitahu kami begitu banyak, mungkinkah kamu ingin aku membantu mengembalikan senjata suci Miao kembali?" Chapter 132 Area Forest. Dukun besar setelah terdiam beberapa saat, berkata, "Ya." Ghostly berbalik diam. Dukun besar melanjutkan, "Senjata suci ini melibatkan kelangsungan hidup rakyat jelata perbatasan selatan, aku hanya berharap kamu bisa memberi bantuan kepada orang-orang kami." Bibir Ghostly berkedut, berkata, 5 suku perbatasan selatan, memiliki banyak orang, mengapa kamu harus mencari bantuan dari orang luar? Dukun besar menggelengkan kepalanya, suaranya sepi, berkata, "Sejak 5 suku berpisah, kekuatan dukun melemah ketika hari-hari berlalu, untuk menemukan bakat yang layak sekarang untuk memikul tanggung jawab ini sudah mustahil. Kamu memintaku untuk aku setuju dengan pertolongan yang mengembalikan jiwa teman kamu, hanya saja keadaan yang telah kamu jelaskan, tidak sama dengan apa yang terjadi di perbatasan selatan, aku tidak memiliki kepercayaan diri tetapi aku akan melakukan yang terbaik. Besok pagi aku akan pergi dengan kalian semua ke Central Plains." Ghostly dan Xiao Bai tercengang, mereka tidak berharap dukun besar menjadi sangat cemas. Ghostly, bagi Beiyao, bahkan tidak takut mati, apalagi mengambil apa yang disebut senjata suci legendaris? Hanya saja meskipun dia gembira tetapi dia bisa mengatakan bahwa dukun besar itu masih sangat terluka dan berkata, "Senior, pertengkaranmu tadi malam, tidakkah kamu ingin beristirahat selama beberapa hari lagi?" Dukun besar dengan desahan lembut, berkata, "Hari-hariku sudah dihitung, sebelum itu, aku akan memberikan semuanya untukmu. Aku hanya berharap kamu akan, untuk orang tua yang sekarat ini, untuk rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya di perbatasan selatan, meminjamkan tangan." Ghostly terdiam, sebenarnya bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa tubuh dukun besar itu lemah tetapi dia tidak berharap bahwa itu telah mencapai sampai tahap ini. Xiao Bai di sampingnya tiba-tiba berkata, "Dukun besar, kamu baru saja berkata, hanya jika 5 senjata suci kembali ke gua kuno, binatang buas itu kemudian dapat dihidupkan kembali, kan?" Dukun besar mengangguk dan berkata, "Itu benar." Xiao Bai berkata, "Karena memang begitu, bahkan jika suku Miao kehilangan 1 senjata suci, masih ada 4 lainnya, kamu tidak perlu begitu cemas." Itu dua. Dukun besar tiba-tiba memotong, setelah berbicara, batuk yang keras lagi memerasnya. Xiao Bai tertegun dan berkata, "Apa?" Dukun besar menunggu sampai batuknya akhirnya mereda, menghela nafas dan berkata, "Pada senjata suci sukuku, Black Staff, diatur dengan senjata suci lain, Jade Bone, yang diambil dari suku Li 200 tahun yang lalu oleh suku kami." Xiao Bai, berseru, ekspresinya aneh dan tidak berbicara lagi. Dukun besar setelah masa hening, berkata, "Sebenarnya, 200 tahun yang lalu, kita telah merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar, kami menerima berita diam-diam bahwa Zhuang, Tu dan Gaoshan, senjata suci 3 suku, dalam beberapa ini 100 tahun sebenarnya hilang secara misterius dan aneh. Pada saat itu hanya Li dan suku Miao kami yang masih memiliki senjata. Pada saat itu, dalam 5 suku,
Hanya keterampilan dukun dari altar Miao kami yang masih memiliki kekuatan sehingga kami mengambil yang sakral senjata, Jade Bone, dari suku Li dan menjaganya dengan aman di altar kami, dan berharap untuk yang terbaik, tanpa diduga pada akhirnya, masih. Ghost Li dan Xiao Bai tidak berbicara, mengambil senjata suci orang lain, itu tidak terhormat. Dukun besar juga tahu ini dan tidak ingin menguraikan lebih jauh, ia berbalik dan berbicara kepada Ghost Li. Oleh karena itu dengan situasi saat ini, itu sebenarnya sangat-sangat mendesak. Semua 5 suku senjata suci telah menghilang dan itu mungkin dilakukan oleh binatang buas itu. Dan tadi malam orang suku Li itu, kekuatan yang dia gunakan adalah apa yang dimiliki oleh iblis buas itu, Black Fire Evil Skill. Aku benar-benar sangat khawatir, sebelum dia bisa selesai, dia punya sudah mulai batuk, suaranya pecah. Ghost Li menarik napas dalam, perlahan berkata, aku berjanji padamu. Dukun besar itu sangat gembira, menganggukkan kepalanya berturut-turut, berkata, banyak, terima kasih banyak. Xiao Bai tiba-tiba berkata, dukun yang hebat, siapa nama wanita dukun itu, aku benar-benar mengaguminya. Wajah dukun besar itu berubah, dia menghela nafas, perlahan meluruskan tubuhnya, ekspresi terhormat juga muncul di wajahnya, perlahan berkata, nama wanita itu disebut Ling Long. Kebodohan tanpa melihat siang hari, pohon-pohon hitam yang tinggi terjerat satu sama lain, sisa-sisa tulang manusia dan binatang terlihat di mana-mana di hutan, bahkan ada lampu neon berpendar menakutkan dari tulang putih. Semua ini adalah apa yang dilihat oleh Jin Ping Er. Sejak dia mengikuti dukun jahat dan memasuki 10.000 gunung besar hutan dunia yang menakutkan, setelah berjalan dengan susah payah melintasi 2 jajaran gunung terjal yang berbahaya, dia sampai di hamparan hutan hitam yang luas dan dihadirkan di hadapannya, adalah pemandangan ini. Ini adalah hari ketiganya di hutan hitam. Kegelapan tanpa batas di hadapannya, tidak bergerak seolah-olah membeku, kecemasan muncul di wajah cantik Jin Ping Er. Dia berjalan maju 1 langkah dan suara cahaya terdengar dari kakinya di bawah, dia melihat ke bawah, tengkorak manusia putih mengerikan berguling ke sisi di tanah, berapa lama sebenarnya orang ini sudah mati di sini? Jin Ping Er menghela nafas, sedikit bergeser dengan kakinya dan menyapu tengkorak ke samping. Meskipun dia sudah siap secara mental sebelum memasuki 10.000 gunung besar tetapi Jin Ping Er tidak berharap bahwa ini akan menjadi dunia lain dan berbahaya di sini. Belum lagi racun-racun yang akan berakibat fatal jika tidak hati-hati. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan sejumlah binatang aneh yang belum pernah terdengar, untuk menggambarkan binatang yang aneh juga akan tampak tidak pantas, hal-hal ini tampaknya kemungkinan besar ditransformasikan dari beberapa spesies binatang buas, seperti fusi harimau dan macan tutul, babi dan beruang, DLL. Tetapi ini tampaknya tidak secerdas suku ikan manusia yang ditemui sebelumnya. Namun meskipun hewan abnormal ini biadab, mereka hanya jadi untuk orang biasa. Untuk Jin Ping Er yang berasal dari sekte jahat Hihuan Sekte, mereka masih mudah ditangani dan oleh karena itu dia masih menemukan perjalanannya mudah, hanya saja miasma di mana-mana membuatnya pada gelisah setiap hari, tidak membiarkannya lengah bahkan untuk 1 menit. Dan dukun jahat yang dia mengintai dari jauh, tampaknya tidak mengharapkan seseorang akan mengikutinya ke dalam 10.000 gunung besar sehingga itulah sebabnya sampai sekarang, Jin Ping Er tidak kehilangan dia, tetapi hanya bahwa naga ganas di samping dukun jahat itu benar-benar memberi Jin Ping Er sakit kepala, tidak peduli bagaimana dia menyembunyikan diri. Setiap kali dia pergi ke dukun jahat, naga akal seperti rapier itu akan selalu waspada. Setelah beberapa kali, Jin Ping Er tidak berani mendekati dukun jahat lagi. Dan sekarang, Jin Ping Er menggunakan Hihuan Sekte diwariskan mengejar keterampilan, mengikuti dukun jahat dari jauh, dan setelah mereka memasuki hutan hitam, dalam 3 hari itu dukun jahat tidak pernah beristirahat, menggunakan kecepatan yang sama melintasi hutan. Jin Ping Er sangat ahli dan 3 hari tanpa istirahat untuknya masih lestari tetapi terlepas dari itu dia masih akan merasa lelah dan dukun jahat di depannya sepertinya bukan manusia, bepergian ke depan menggunakan kecepatan yang sama. Lampu-lampu berpendar yang berkilauan di hutan hitam, seperti cahaya lemah dalam kegelapan bimbang antara tetap hidup atau mati, lagi-lagi seperti mata duniawi yang sunyi, menyaksikan penyusup ini. Tiba-tiba, seruan nyaring dalam kegelapan,
seekor binatang buas kepala beruang tubuh tiba-tiba melesat keluar dari samping, menerkam ke arah Jin Ping Er. Jin Ping Er mengerutkan kening, tubuhnya terbang, memangkas dan melambaikan tangannya saat di udara, cahaya ungu cemerlang melintas 2 kali dalam kegelapan. Pedang cahaya ungu. Binatang buas itu menyerbu melewati tempat Jin Ping Er berdiri dan melewatinya beberapa langkah yang baik. Tiba-tiba ia membuat lolongan panjang yang aneh. Seluruh tubuhnya mengeluarkan suara teredam cahaya pada saat yang sama. Pong, sebuah suara, darah berceceran di mana-mana. Tubuh binatang aneh ini terbelah menjadi 2 dari tengah. Jatuh ke tanah dan berkedut beberapa kali dan kemudian berhenti bergerak. Darah yang mengalir keluar, di bawah lampu berpendar samar hutan, perlahan-lahan meresap ke dalam tanah, berubah menjadi warna gelap. Sebelum Jin Ping Er bisa mendarat, dalam kegelapan di depan, raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus, langsung memecah ketenangan, seperti ratusan binatang menjerit ke langit, berdesir dalam kegelapan. Momen berikutnya di balik lampu-lampu berpendar yang berkilauan itu, berpasangan berbagai ukuran mata ganas muncul, berkilauan dalam kegelapan. Jin Ping Er menarik napas dalam-dalam, wajahnya berubah pucat beberapa derajat. Mengikuti lolongan panjang yang panjang, seperti sungai raksasa yang mengalir deras tiba-tiba, langkah kaki yang berbunyi memecah keheningan, perlahan memanjang, mengelilingi Jin Ping Er di tengah. Roar. Pada saat itu, binatang aneh yang tak terhitung banyaknya berlari keluar dari kegelapan, menerkam ke arah sosok yang sendirian itu. Sosok Jin Ping Er berkelok-kelok di antara longsoran binatang buas. Pada saat yang sama cahaya ungu berkilauan di tangannya, setiap kali dia mengacungkan jempolnya, akan ada binatang yang berteriak dan mati. Hanya saja jumlah binatang buas benar-benar terlalu banyak, dalam waktu singkat mereka mengemas dengan ketat ke dalam tanah yang luas. Jin Ping Er hampir tidak punya tempat untuk mendarat, sampai akhirnya, dia sudah melompat dan bergerak menggunakan punggung hewan. Dalam waktu singkat, jumlah binatang yang terbunuh oleh Purple Light Sword Jin Ping Er telah melebihi 20 tetapi kaki dan kaki Jin Ping Er juga telah ditebas dengan beberapa luka. Dan dalam kegelapan di depan, sepertinya masih ada jumlah binatang buas yang tak ada habisnya, benar-benar membuat orang bingung kemana tepatnya semua binatang buas ini berasal dari hutan hitam ini. Jin Ping Er menutup bibirnya dengan ringan, tahu bahwa dia tidak bisa terjerat dengan binatang buas itu, kaki kanannya terentang sedikit ke punggung binatang buas kepala macan tutul dan melompat sepenuhnya ke udara, terbang ke atas. Awalnya Jin Ping Er tidak ingin terbang di atas hutan karena pertama-tama dia akan mengungkapkan tujuannya dan sepertinya racun juga meluas hingga ke puncak hutan. Kedua yang lebih penting adalah, setelah meninggalkan hutan, untuk terus menguntit dukun jahat, itu akan menjadi lebih sulit. Namun pada saat itu, dia tidak peduli lagi, tubuhnya terbang lurus ke atas. Meskipun binatang buas di tanah itu buas tetapi sepertinya tidak ada yang bisa terbang, banyak binatang buas berkumpul di bawah meraung, sangat menakutkan dan mengerikan. Tepat ketika Jin Ping Er hendak mencapai puncak pohon, tiba-tiba terdengar suara aneh, pohon-pohon hitam yang padat bersama, tiba-tiba tampak hidup bersama-sama, bayang-bayang hitam berkedip-kedip dan banyak sosok hitam menerkam dari atas, bau darah tebal menguar, kemungkinan besar itu juga beracun. Jin Ping Er meskipun terkejut tetapi tenang, tubuhnya berhenti di udara, cahaya ungu melintas, lingkaran ungu segera muncul di atas kepalanya, saat berikutnya sosok-sosok gelap itu jatuh dari udara, begitu mereka menyentuh cahaya ungu, suara berderak meletus tak henti-hentinya, seketika beberapa sosok gelap hancur dan tersebar terbang, memandanginya dari jauh, itu adalah cabang-cabang pohon hitam tetapi di udara, percikan cairan hitam juga membawa bau yang sangat berdarah. Meskipun Jin Ping Er berhasil memblokir pohon-pohon tetapi tubuhnya masih dipukuli, binatang-binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya di tanah berubah bersemangat, masing-masing melolong dan meraung, beberapa bahkan bersemangat melompat ke arah tubuhnya. Wajah Jin Ping Er pucat, dia mengayunkan pedang berturut-turut, cahaya ungu melonjak dan segera bergeser dari kepalanya ke bawah tubuhnya. Sebelum tubuhnya mendarat, suara rambut yang naik dari tut-tut sudah dibuat tanpa henti. Di dalam lingkaran cahaya ungu, beberapa tubuh binatang pecah dengan ledakan, darah terciprat dan bahkan pakaian Jin Ping Er juga diwarnai sepetak besar merah. Tetapi bau darah membangkitkan binatang buas aneh yang mengelilinginya,
segera beberapa binatang buas lain kembali menerkam. Keringat mulai terbentuk di dahi Jin Ping Er. Tanpa ragu-ragu, pedang ungu itu melambai dan memblokir sekelompok binatang buas, mengerahkan kekuatan tubuhnya terbang. Saat ini, Jin Ping Er berada dalam situasi yang sangat berbahaya, di bawah binatang buasnya yang tak terhitung jumlahnya mengejar, di atas pohon aneh tak terbatas menghalangi, dia tidak bisa naik atau turun dan hanya bisa terbang dengan sekuat tenaga di antara hutan. Di hutan hitam, sekarang lolongan dan raungan binatang aneh bergema jauh dan dekat, angin hitam bersiul, pemandangan neraka di bumi. Menghindari cakar tajam dari binatang buas yang telah melompat ke udara, Jin Ping Er dengan satu tebasan memotong di tengah-tengah pohon hitam yang telah menghalangi jalan di depan, terbang melintasi itu. Dan apa yang terungkap di depan, adalah binatang buas yang lebih aneh dan pohon hitam seperti iblis tak terbatas. Melarikan diri ke depan sambil bertarung seperti itu, tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tepat ketika Jin Ping Er mencapai batasnya, tiba-tiba di bentangan kegelapan di depan, jejak cahaya terlihat. Jin Ping Er sangat tersanjung, semangatnya meningkat pesat. Purple Light Sword meledak dengan cahaya dan langsung menghantam kepala serigala abu-abu besar yang telah menerkam dari tanah, tubuhnya terbang ke depan dengan sekuat tenaga. Bayang-bayang menari, seperti iblis yang menangis, banyak pohon hitam ditekan dari atas, Jin Ping Er dilindungi oleh cahaya ungu, membunuh binatang buas saat melihat dan memotong pohon saat melihat, darah dan daging berlumuran di mana-mana, hantu meratap dan serigala melolong, dia dalam hal ini seram, hutan hitam yang tak terduga, memaksa jalan dengan membunuh. Di belakangnya, sisa-sisa pohon, mayat hewan, darah dan cairan hitam, berhamburan dan disemprotkan. Ketika dia berlari keluar dari hutan itu, wanita cantik yang memesona ini, berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti manusia berdarah, suatu kengerian yang tak terkatakan. Tapi ketika dia melihat sekelilingnya dengan lebih jelas, sambil terengah-engah, wajahnya berubah. Di mana dia sekarang, sebenarnya di tebing, hanya ada batu-batu besar yang terbuka di luar hutan hitam, di bawah batu, awan melayang. Ketika cahaya dari cakrawala bersinar, cahaya berwarna-warni yang aneh tampak bergeser di dalamnya. Dengan satu pandangan, Jin Ping Er tahu bahwa awan berwarna-warni itu mengandung racun yang paling beracun, kematian yang segera bagi seseorang. Saat ini, hutan hitam di belakangnya, raungan dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terdengar, tepat di belakangnya. Jin Ping Er mengepalkan giginya, meraih Purple Light Sword lebih kencang. Dia berbalik tetapi merasakan suara dering di kepalanya, hampir tidak bisa berdiri tegak, bahkan tubuhnya goyah beberapa kali, selama beberapa hari terakhir. Dia tidak memiliki istirahat dan hari ini menghadapi banyak binatang buas dan pohon-pohon jahat. Bahkan seorang pria yang terbuat dari besi juga akan merasa berat. Dia kaget, sebuah pikiran melintas melewatinya di saat percikan batu api ini, jangan bilang aku harus mati di sini, penyesalan diam-diam mulai terbentuk. Dia seharusnya tidak menemukan hubungan rahasia antara dukun jahat dan Shangguan Cai dan mengambil risiko untuk masuk. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menyadari, binatang-binatang itu masih melolong dan meraung, bahkan berdiri di tempat dia, tidak jelas dia bisa melihat binatang buas di hutan gelap melompat-lompat dengan sangat marah tetapi karena alasan tertentu, tidak ada yang keluar dari hutan hitam. Mungkin, mereka awalnya bukan milik dunia ini dan hanya bisa hidup di hutan menakutkan itu. Kesadaran ini membuat Jin Ping Er akhirnya menghela nafas lega dan di bawah cahaya, hutan iblis hitam itu tampaknya membeku dan tidak membuat gerakan serangan ke arahnya lagi. Berdiri di atas batu, dia bisa merasakan angin gunung di belakangnya membawa bau busuk yang tidak jelas dari tebing. Tubuh Jin Ping Er melunak dan duduk dengan berbahaya. Angin mengepakkan pakaiannya, dia kemudian menemukan tubuhnya berlumuran darah kotor. Terlepas dari semua ini, dia masih seorang gadis dan penemuan ini membuatnya merasa jijik. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya ke bawah dan mulai merapikannya. Tiba-tiba, di hutan hitam, gemuruh yang memekakkan telinga meledak, segera menekan tangisan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum Jin Ping Er bisa melihat ke atas, selembar bayangan besar melompat dengan cepat dari hutan dan ke arahnya.
Jinping hanya merasa seluruh langit tiba-tiba gelap dan diselimuti bayangan itu, berteriak dengan waspada dan tanpa sadar menggunakan Purple Light Sword untuk memblokir di atas kepalanya. Purple Light Sword baru saja mulai menyala ketika bayangan sudah tiba, gelombang kekuatan besar menghantamnya terbang keluar, tubuhnya di udara dan bisa dilihat bahwa dia sudah membuang darah. Tubuhnya terbalik dan berputar di udara. Setelah beberapa kali, dia sudah terbang di atas batu di bawah kakinya, turun, angin gunung bersiul dan saat berikutnya, sosoknya tidak bisa dilihat lagi. Oh! Auman rendah yang dalam, bayangan itu mendarat di tanah, itu adalah naga ganas di samping dukun jahat, ia merentangkan mulut predatornya terbuka lebar. Tatapan sengit menyapu sekeliling, binatang buas aneh di hutan itu tampak ketakutan pada naga ini. Oleh sekarang tidak ada gerakan lain, semua sebenarnya telah melarikan diri dengan tenang. Sosok hitam itu goyah, dukun jahat dalam warna hitam tanpa tergesa-gesa keluar dari hutan, melewati naga dan datang ke tebing, tubuh naga Humongous yang dengan terburu-buru mengikuti di belakangnya. Dukun jahat itu mencondongkan tubuh ke depan dan melirik ke tebing, dia hanya melihat riak yang tidak jelas di dalam awan berwarna-warni, jelas ada sesuatu yang jatuh. Dia berbalik dan mengangguk sedikit, dengan lembut menepuk tubuh naga ganas itu. Naga itu diam-diam bergemuruh. Dukun jahat itu mencibir, tanpa memalingkan kepalanya, dia melayang ke hutan, naga itu akan segera menyusul ketika tiba-tiba berhenti, melirik ke arah tebing tetapi hanya ada keheningan, tidak ada yang terjadi. Mata sengit naga itu bersinar, berhenti sejenak dan akhirnya berbalik dan berlari ke arah tuannya, suo-suo. Suara terdengar dari hutan dan kemudian secara bertahap menurunkan sampai menghilang. Angin sepa-sepa gunung berhembus, menggulung debu halus di tanah, menutupi noda darah, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Setelah waktu yang sangat lama, tiba-tiba suara tenang, cahaya ungu melintas dari sisi tebing, sesosok manusia terbalik dari bawah batu, itu adalah Jinping. Begitu dia mendarat, dia segera bernapas berat, di wajahnya yang seperti batu giok putih salju, noda darah di samping mulutnya, jelas luka-lukanya tidak ringan. Di samping tangan kanannya, cahaya ungu perlahan mundur dan kembali ke lengan bajunya. Dan matanya, sudah ke arah tangan kirinya, untuk beberapa alasan, ada pisau tambahan berbentuk tidak biasa, bagian belakang pisau itu bergerigi, desainnya primitif dan kasar. Tubuh pisau pendek tebal yang diselimuti cahaya dingin hutan, jelas dia bisa melihat dua kata terukir di atasnya, Kill the Living. Jinping perlahan mengangkat kepalanya, melirik ke arah di mana dukun jahat dan naga telah pergi. Di hutan hitam yang dingin, hanya ada keheningan, menatap dalam-dalam untuk waktu yang lama, seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu. Setelah setengah hari, matanya kembali ke pisau aneh di tangannya. Matanya tampaknya memiliki kilatan yang aneh, angin gunung bertiup melewati, tidak jelas mendengarnya bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu biksu pembunuh? Chapter 133. Perpisahan. Gua Seven Mile, altar suku Miao. Suatu hari yang baru, bahkan sinar matahari yang menyinari platform altar tampaknya mengeluarkan aroma yang benar-benar baru. Ghostly dan Xiao Bai berdiri di platform di luar altar yang terletak di tengah-tengah gunung, memandang ke bawah ke tanah di kaki gunung yang telah hancur karena pertempuran dan api. Bangunan dan runtuhan yang hancur dapat dilihat di mana-mana. Orang-orang Miao berjalan masuk dan keluar, melihatnya dari tempat yang tinggi di atas. Mereka menyerupai semut yang bekerja keras untuk rumah mereka. Xiao Bai menghela nafas, berbalik dan memandang ke arah Ghostly. Kamu lebih baik berpikir dua kali. Monster jahat di 10.000 gunung besar itu tidak mudah untuk diatasi. Wajah Ghostly tanpa berubah, berbicara, aku bahkan tidak takut mati, apalagi yang perlu ditakutkan. Xiao Bai mengangkat bahu, memberikan senyum masam dan menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat ini, suara Zizi terdengar, keduanya berbalik dan itu adalah Xiao Hui yang berlari. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan kiprahnya. Saat berikutnya, kedua mata mereka pada saat yang sama tiba-tiba datang ke tangan monyet, masing-masing membawa tas besar dan itu adalah tas yang digunakan para Miaos untuk menyimpan minuman keras mereka. Ghostly tertegun untuk sesaat, menoleh perlahan ke Xiao Bai. Xiao Bai tertawa dan berkata, jangan lihat aku
aku tidak tahu tentang ini. Xiao Hui, dengan sangat cepat mendekati, melihat ekspresinya, itu sangat berbeda dari tuannya dan suasana hati Xiao Bai yang berat, itu jelas sangat bersemangat dan tidak bisa berhenti menyeringai, aroma anggur yang redup keluar dari 2 tas besar di dalamnya. Tangan. Kedua tas itu tampak melotot, sepertinya keduanya terisi penuh, sangat jauh berbeda dengan kantong kecil sisa dari kontes minuman keras beberapa hari yang lalu. Sehari sebelumnya ketika Ghostly, Xiao Bai dan dukun besar mendiskusikan rinciannya, monyet Xiao Hui benar-benar bosan di altar gelap, sifat monyet aktif, bagaimana bisa tahan dan dengan diam-diam menyelinap keluar. Pada saat itu hati Ghostly terasa berat, terkejut dan emosi yang gembira mengalir dalam dirinya sehingga tidak merasakan kepergian Xiao Hui. Xiao Hui karena suatu alasan, mengingat anggur yang telah diminum sebelumnya dan memiliki keinginan kuat untuk minum, sehingga ia turun gunung ke Gua Seven Mile. Setelah pertempuran yang menghancurkan, rumah-rumah Miao dihancurkan dan orang-orang saat bekerja keras, tidak memperhatikan Xiao Hui yang setelah semua tampak hanya menjadi monyet abu-abu. Setelah beberapa pencarian, monyet menemukan 2 kantong besar minuman keras kuat yang belum dibuka di reruntuhan. Xiao Hui menyembunyikan 2 kantong anggur di suatu tempat rahasia untuk malam itu dan dini hari tadi, ketika mereka akan berangkat, monyet itu berlari dan menyeret kedua tas ini keluar, jelas berencana untuk menikmatinya di sepanjang perjalanan. Hanya ketika melihat ekspresi wajah tuannya dan Xiao Bai, Xiao Hui merasa tidak pasti, mata monyetnya terbuka lebar dan memandang kedua orang ini. Setelah beberapa saat, Xiao Bai menutup mulutnya dan tertawa ringan, berbicara kepada Ghostly, lupakan itu, kamu sudah berjanji pada Miao tentang masalah besar, bahkan jika mengambil 2 kantong anggur mereka, itu juga bukan masalah besar. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia sendiri mulai tertawa, Ghostly menggelengkan kepalanya, perlahan berbalik dan pergi, meninggalkan Xiao Hui dengan mata besarnya, memandang Xiao Bai lalu ke arah Ghostly, tangannya meletakkan tas ke bawah dan menggaruk kepalanya. Tampak bingung. Jauh di dalam altar, pemimpin suku Miao Tumagu dan dukun besar duduk saling berhadapan, tidak ada orang lain. Tumagu terdiam untuk waktu yang lama, dukun agung juga tidak berbicara, udara membawa suasana mencekik, akhirnya, wajah Tumagu berubah, sepertinya dia tidak tahan dan berkata, dukun besar, kamu sangat kejam, terluka, mengapa kamu harus pergi dengan 2 orang Central Plains ini? Dukun besar itu dengan lembut menghela nafas dan berkata, aku baru saja menjelaskan kepadamu. Tumagu dengan penuh kebencian berkata, suku Li mencuri senjata suci kita harus mendapatkannya kembali bahkan jika itu berarti hidup kita, mengapa kita harus mencari bantuan orang luar? Dukun besar menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Tumagu tertegun, berkata, apa? Dukun besar itu berhenti, lalu dengan pelan berkata, jika benar-benar suku Li yang mencuri senjata suci kami, aku tidak akan khawatir seperti ini, aku hanya takut, Tumagu bingung, berkata, dukun besar, apa maksudmu? Dukun besar itu berkata, apakah kamu masih ingat legenda binatang jahat yang diturunkan ke setiap generasi? Wajah Tumagu berubah sangat, berkata dengan kaget, jangan bilang padaku bahwa legenda itu benar. Dukun besar tertawa pahit dan berkata, itu selalu benar. Pada saat itu Linglong Lady mengorbankan dirinya untuk menyegel binatang jahat di gua iblis yang tunduk dan keinginan terakhirnya bagi rakyatnya untuk tidak pernah membiarkan 5 senjata suci Evil Beast untuk kembali lagi ke gua. Tetapi hari ini, ke-5 senjata suci semuanya telah hilang. Aku khawatir itu benar-benar tanda bahwa binatang jahat akan dihidupkan kembali. Wajah Tumagu menunjukkan campuran emosi, dia sebagai pemimpin suku Miao, secara alami tahu gravitasi legenda ini tetapi setelah waktu yang lama, dia masih tidak bisa menahannya tetapi berkata, dukun yang hebat, seperti itu dengan situasi ini, semua semakin kamu tidak bisa pergi. Bagaimana jika, dengan kamu di sekitar, orang-orang suku kami akan merasa lebih aman. Dukun besar diam-diam menggelengkan kepalanya, berkata, kehidupan lama aku ini mungkin hanya memiliki waktu tidak lebih dari 30 hari. Tubuh Tumagu bergetar hebat. Dukun besar itu menghela nafas dan berkata, sebenarnya bagaimana aku rela pergi, begitu aku pergi dalam perjalanan ini, kemungkinan besar aku akan mati di negeri asing.
Tetapi sekarang setelah kelima suku itu terpecah dan pecah dalam diri mereka sendiri, orang-orang dengan bakat telah benar-benar berkurang. Jika prediksi aku benar maka tidak ada yang akan bisa menghadapi bahaya. Pemuda Central Plains itu meskipun masih muda tetapi ia memiliki keterampilan yang tidak biasa dan tongkat hitam bersamanya, memiliki aura pembunuh yang kuat dan energi jahat, itu adalah sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Tapi yang paling penting adalah dia melirik Tumagu dengan penuh arti, merendahkan suaranya, berbisik. Yang paling penting adalah benda yang dikatakan berisi ribuan esensi api, Inferno Mirror, ada bersamanya. Tumagu terkejut, berkata, apa, bukankah itu objek defense yang? Dukun besar memberi isyarat dengan matanya, Tumagu mengerti dan menghentikan hukumannya tetapi kejutan di matanya, tidak pernah berkurang. Dukun besar itu dengan tergesa-gesa berkata, hari itu ketika aku pertama kali bertemu dengannya, patung Dewa Anjing di belakang aku menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Api suci juga menampilkan peringatan dan dua senjata suci binatang jahat, staf hitam dan tulang giok. Juga gelisah, jika itu bukan objek tertinggi, Inferno Mirror, yang menekan binatang jahat maka tidak ada yang lain. Adapun bagaimana fans yang Valley kehilangan objek suci ini, yang aku tidak tahu. Tumagu tidak berbicara. Dukun Agung berhenti sejenak dan melanjutkan, dan kemudian dalam pidatonya, aku sengaja menyebutkan sejarah cermin Inferno, keduanya seperti yang diharapkan terkejut, terutama ketika 8 Savage formasi Inferno disebutkan, kedua ekspresi mereka berubah sangat, aku kira mereka pasti memiliki hubungan yang rumit dengan senjata dan formasi magis ini. Tumagu menghela nafas panjang, jelas kata-kata itu jelas bukan yang dia harapkan. Dukun besar samar-samar berkata, kamu juga tahu, legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi di suku Miao kita, hanya Inferno Mirror dan 8 Formage Inferno 8 Savage yang bisa menekan Evil Beast. Sekarang jangan katakan bahwa Mirror Inferno tidak bersama dengan kita, bahkan jika kita mengambilnya dari pemuda itu, aku khawatir tidak ada yang bisa menggunakannya, dan formasi 8 Savage Inferno yang misterius dan tak terduga itu, apalagi, jadi, dalam keadaan seperti itu, pemuda itu benar-benar satu-satunya harapan masyarakat perbatasan selatan kami, bahkan jika aku mati di negeri asing, aku harus pergi bersamanya, aku hanya berharap sebelum aku mati, aku bisa menyelamatkan nyawa temannya, berharap bahwa dengan sedikit rasa terima kasih ini, dia akan membantu suku Miao kita. Bibir Tumagu bergetar, kerutan dalam di wajahnya yang sudah tua, tanpa disadari, air mata menetes. Dia menghadapi dukun besar itu, perlahan-lahan membungkukkan tubuhnya, kepalanya menempel ke lantai yang dingin. Dukun besar itu tersenyum, ekspresinya juga tampak melankolis, berkata, setelah aku pergi, kalian semua tidak perlu khawatir untukku, jika pemuda itu tulus, kurasa dia akan mengirim tubuhku kembali ke rumah. Urusan di sini semua harus bergantung pada kamu. Tumagu tidak mengangkat kepalanya, suaranya rendah dan sedikit serak, berkata, dukun besar, tolong jangan khawatir. Dukun besar samar-samar berkata, perjalanan aku ini, yang paling hanya berarti kematian dan tidak benar-benar berarti apa-apa. Tetapi kamu di perbatasan selatan, hari-hari yang akan datang akan bergejolak, 4 suku lainnya tidak tahu ketinggian langit atau kedalaman bumi. Setelah menyaksikan suku Miao kami jatuh dari kekuasaan, kemungkinan besar mereka akan mengambil keuntungan dari situasi tersebut, dan di 10.000 gunung besar, Evil Beast bisa hidup kembali kapan saja. Bencana besar sudah dekat, kamu memikul tanggung jawab besar, kamu sendiri juga harus berhati-hati. Tumagu mengepalkan giginya, mengakui. Dukun besar perlahan-lahan berdiri, melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata, jika situasinya benar-benar menjadi putus asa, meskipun Gua 7 Mil adalah tempat generasi Miao kita tinggal tetapi bukan berarti kita tidak dapat meninggalkannya, selama orang-orang kita ada di sekitar, ada harapan di masa depan. Wajah Tumagu memucat beberapa derajat, perlahan berkata, ya. Dukun besar itu menghela nafas panjang, tanpa tergesa-gesa berjalan keluar. Ketika sosok bungkuk itu, dibantu oleh Tumagu, mengikuti Ghostly dan Xiao Bai, berjalan turun dari gunung, tidak banyak yang memperhatikan. Tetapi mengikuti suara langkah kaki, sosok dukun besar yang tidak muncul di jalan-jalan Gua 7 Mile selama beberapa tahun yang tidak diketahui,
akhirnya menarik perhatian orang-orang Miao, mengikuti suara seru yang menyenangkan. Semakin banyak orang Miao menghentikan apa yang mereka lakukan dan berkumpul. Dukun besar itu tersenyum, terus melambai ke Miao sekitarnya tetapi dia tidak pernah berhenti, berjalan langsung ke pintu keluar gua 7 mile. Akhirnya, para Miaos perlahan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Di antara kerumunan, beberapa mulai berteriak keras dalam bahasa Miao. Ghostly dan Xiao Bai meskipun tidak mengerti tetapi mungkin mereka tahu apa yang mereka berteriak. Wajah dukun besar itu tampak murung, di wajah yang menunjukkan perubahan hidup. Senyumnya perlahan-lahan menghilang dan menggantikannya, jelas kesedihan. Hanya saja dia masih tetap diam. Hanya melambaikan tangan saja. Perlahan berjalan lebih jauh. Tumagu juga menghentikan langkahnya, berdiri di depan orang-orang, diam-diam memperhatikan sosok bungkuk itu. Pada saat ini teriakan alarm dan isakan dari kerumunan sudah mencapai intensitas. Banyak yang terkejut dan bingung dan banyak lagi sudah mulai berlutut ke arah di mana tetua itu secara bertahap menuju. Ghostly yang berjalan di belakang dukun besar, diam-diam melirik ke arah sesepuh dan menyadari bahwa di wajah sesepuh itu, air mata sudah mengalir. Akhirnya, mereka mencapai jalan keluar dari lembah gunung, tangisan di belakang mereka sudah bergema di seluruh lembah. Tubuh sesepuh mulai bergetar, tiba-tiba, dia berbalik tiba-tiba, sekali lagi, menatap tanah ini, lembah ini, bentangan langit ini. Para Miaos dari kejauhan berteriak kaget, banyak yang dengan gembira melompat dari tanah. Kemudian, pada saat berikutnya, dukun besar menutup matanya dengan erat, seolah-olah dia ingin menanamkan semua yang ada di tanah ini ke dalam hatinya, alisnya rajutan erat dan sekali lagi, berbalik. Lembah itu, tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak mata, sepertinya berteriak diam-diam di belakang. Wajah dukun besar itu bergerak sedikit, perlahan dia melangkah maju, menghilang ke dalam terowongan. Di 7 Mile Cafe, keheningan turun. Setelah beberapa saat, seseorang membuat tangisan pertama dan saat berikutnya, suara tangisan kesedihan terdengar di seluruh lembah. 10.000 gunung besar. Melintasi hutan hitam dan lagi-lagi melintasi 7 jajaran gunung berbahaya. Ada gunung tinggi yang diselimuti selamanya dalam gas hitam dan dengan angin dingin yin bersiul di seluruh. Dan di gunung tandus ini, dilucuti bersih tanpa pohon tunggal dan rumput, ada sebuah gua besar, pintu masuk memiliki ketinggian 3 zang, lebar 5, angin dingin yin terus-menerus bersiul keluar dari itu, dicampur dengan suara aneh yang tajam, seperti jika ada roh geram melolong tanpa henti. Di tengah pintu masuk gua, sebuah patung berdiri tegak. Seperti ukuran manusia sejati, itu tampak seperti seorang wanita cantik, menghadap ke gua iblis tundukan, diam-diam berdiri. Angin dingin yin yang bersiul tak henti-hentinya terus-menerus bertiup ke atas patung, mengeluarkan suara yang dalam, seperti dalam badai, papan kayu rapuh yang melindungi dari angin dan hujan. Hanya saja, dia tidak akan pernah mundur. Seorang dukun jahat berpakaian hitam, sekarang berdiri di depan patung ini, diam-diam menatap. Naga ganas di sampingnya itu tampaknya sangat takut pada patung ini, tanpa sadar berdiri di kejauhan, menyelinap satu pandangan sekilas, memanggil sekali, merentangkan kakinya dan berlari ke arah gunung yang tinggi dan dalam waktu singkat, menghilang ke udara hitam. Angin yin yang menusuk tulang mengacak-acak pakaian hitam dukun jahat itu, dalam pemandangan yang sunyi ini, orang ini juga secara bertahap tampak seperti ilusi, membawa jejak surrealis. Dia menatap seperti itu, untuk waktu yang sangat-sangat lama, sampai bahkan Jin Ping Er juga mulai curiga jika orang hitam ini juga berubah menjadi patung. Dengan keberuntungan yang keluar dari hutan hitam itu dan pada saat yang sama secara tak terduga menemukan pisau Kill the Living yang tertanam di dalam tebing di bawah batu besar itu, membuat Jin Ping Er menduga bahwa biksu besar yang membunuh Jenderal Biksu Ghost King Sek sebenarnya membuatnya di sini sebelum dia. Tetapi meskipun pisau Kill the Living ada di sini, Mong Kill the Living tidak terlihat, senjata tanpa pemiliknya, bahaya dapat disimpulkan dengan mudah, kemungkinan besar Mong Kill the Living telah bertemu dengan kecelakaan. Di 10.000 gunung besar, itu benar-benar bahaya besar di setiap langkah.
Namun bahkan setelah Jin Ping Er membahasnya, dia masih terus menguntit dukun jahat. Dia tahu bahwa dukun jahat memiliki keterampilan yang tidak biasa dan jadi di sepanjang jalan bahkan lebih berhati-hati. Tidak pernah dia berani ceroboh dan tidak pernah mendekati monster berpakaian hitam dan naga itu. Selain itu dukun jahat kemungkinan besar mengasumsikan penguntit yang mengejar dia sudah mati di hutan hitam dan tidak mendeteksi Jin Ping Er di belakangnya. Dan seperti itu Jin Ping Er mengikutinya ke pintu masuk gua iblis yang tunduk ini. Saat ini Jin Ping Er berjongkok di belakang salah satu bukit kecil, memperhatikan sosok hitam itu dari kejauhan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mulai bertanya-tanya apakah orang berpakaian hitam ini berencana untuk berdiri di depan patung wanita ini selamanya. Sejak mereka tiba di gua iblis tunduk sampai sekarang, dukun jahat telah menatap patung perempuan itu dan tidak bergerak selama lebih dari 8 jam. Tepat ketika Jin Ping Er hendak menutup matanya dan tidur karena bosan, sosok dukun jahat akhirnya bergerak. Jin Ping Er segera menjadi waspada dan dengan cepat memperhatikan dengan seksama. Dukun jahat itu tampak, setelah periode perenungan yang panjang, atau mungkin perjuangan, akhirnya mengambil keputusan, menghadap patung perempuan itu, dia dengan tenang membungkuk dan membungkuk dengan hormat. Dari jauh, Jin Ping Er menyaksikan dukun itu, sambil menghadap patung itu, dia tampak menggumamkan sesuatu tetapi karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa mendengar sepatah kata pun, yang mengikuti, dukun itu dengan tergesa-gesa berbalik dan melayang ke gua. Jin Ping Er mengerutkan kening, kebingungan di dalam hatinya semakin membesar. Gua kuno itu jelas mengandung beberapa rahasia penting dan sangat mungkin ini adalah lokasi di mana sosok misterius itu disebutkan dalam percakapan antara Shang Guanche dan dukun jahat. Tetapi di tempat sepi ini, air liar bukit tandus, mengapa akan ada patung wanita di sini dan didirikan tepat di tengah pintu masuk gua batu ini? Dan melihat bagaimana dukun jahat itu bersikap terhadap patung itu, jelas dia memiliki hubungan dekat dengan patung itu dan kemungkinan besar masa lalu yang tertutup. Tepat ketika Jin Ping Er menyaksikan dukun jahat itu akan menghilang ke dalam gua, dia memutuskan untuk menyelinap dan memperhatikan patung itu ketika tiba-tiba dukun jahat itu berhenti. Jin Ping Er kaget, dia pikir sampulnya terbuka dengan tergesa-gesa dan segera menyesal. Ketika dia panik, dia menemukan bahwa dukun jahat bahkan tidak memalingkan kepalanya ke arahnya dan sepertinya tidak mendeteksi dia. Dia kemudian merasa lega dan dengan cepat menyembunyikan dirinya, mengintip lagi dan melihat ke arah pintu masuk gua. Apa yang dilihatnya membuatnya hampir tidak bisa mempercayai matanya. Di depan patung perempuan, di pintu masuk gua iblis tunduk, massa udara putih tiba-tiba muncul, sangat kontras terhadap udara hitam dan angin dingin yin. Dukun jahat juga berhenti, diam-diam menonton massa udara putih. Udara putih tumbuh lebih besar dan membentuk sosok manusia, melihat dari arah Jin Ping Er. Itu adalah seorang pria jangkung, tangan kanannya memegang pedang raksasa, tangan kirinya memegang perisai besar. Tubuhnya benar-benar terbuat dari udara putih, goyah dalam angin dingin yin tetapi gerakan tubuhnya serta ekspresi wajahnya, jelas terlihat. Jin Ping Er terpana tak bisa berkata-kata, setelah jeda yang lama dia menghirup udara dingin dan bergumam pada dirinya sendiri, penampilan yang bagus. Dia bagaimanapun berasal dari sekte jahat dan tahu beberapa hal tentang hantu dan iblis, diturunkan sejak zaman kuno, manusia melahirkan, menua dan mati, hanya roh yang tersisa, ketika manusia mati, roh meninggalkan tubuh, untuk berinkarnasi, kehidupan demi kehidupan, siklus tanpa akhir. Dan di dunia, roh-roh pembalas ada, dengan keserakahan, kemarahan, kegilaan tiga penyebab beracun, dengan ketakutan, kejahatan, ketakutan yang disebabkan oleh fobia, bertahan di dunia, berpegang pada kehidupan mereka sebelumnya, tidak mau berinkarnasi, yang dikenal sebagai roh. Ketika Ghostly masih murid junior sekte Yun Yun, Zhang Xiaofen, bersama dengan Lu Sueki turun ke Gunung Kongsang, Forsaken Abyss, gua kuno, di pantai laut yang tak berperasaan, mereka bertemu banyak roh. Namun roh-roh itu adalah roh fana dan dibunuh oleh Bloodforger Hall, tidak dapat berinkarnasi. Orang normal yang bertemu dengan mereka diharapkan akan dibunuh tetapi untuk orang-orang yang dibudidayakan, mereka bukan pelaku kejahatan yang kuat sehingga pada waktu itu meskipun keterampilan
Zhang Xiaofen dan Lu Sueqi adalah masih belum berkembang sehingga mereka dapat bertahan untuk beberapa waktu. Roh yang dilihat Jin Ping Er bukanlah penampakan biasa itu, tetapi merupakan roh ganas yang langka dan legendaris. Jenis roh ini kemungkinan besar dibudidayakan orang-orang yang sangat terampil ketika mereka masih hidup dan setelah mereka mati, karena beberapa kemarahan yang mendalam atau pikiran bodoh, benar-benar meninggalkan reinkarnasi dan lebih memilih untuk menjaga benda-benda tertentu, menjadi hantu liar yang sunyi, melayang-layang di dunia yang ini. Jenis roh ganas ini, keterampilan mereka sudah tinggi dan termasuk kekuatan duniawi lainnya yang mereka miliki setelah kematian, bahkan lebih ganas. Pembudidaya biasa tidak cocok dengan mereka sama sekali dan bisa dikatakan satu dari 1000 penampakan iblis. Hanya saja para pembudidaya biasanya memandang reinkarnasi dengan lebih serius daripada orang biasa dan hanya sedikit yang akan melepaskannya, karenanya alasan kelangkaan arwah ganas. Kali ini Jin Ping Er secara tak terduga melihat satu, dia benar-benar terkejut. Namun melihat ke sana, dukun jahat itu sepertinya tidak terkejut, menghadapi roh ganas ini menghalangi jalannya, dia hanya dengan tergesa-gesa mendongak. Tubuh roh ganas itu tinggi dan lebar, hampir menghalangi seluruh pintu masuk. Dukun jahat yang menghadapi roh yang menyerupai dewa perang, tiba-tiba menghela nafas. "Kamu akhirnya mau keluar dan menemuiku?" Dia berkata dengan samar. Roh ganas itu dengan dingin mengawasinya, udara putihnya dan pakaian hitam sang dukun hitam, seperti dua ekstremitas yang tidak pernah bisa berdamai. "Kamu pengkhianat yang telah meninggalkan wanita ini, apa hakmu sehingga kamu berani mengatakan kata-kata itu?" Dukun jahat itu tampak bergetar, orang yang selalu penuh teka-teki itu nampaknya merasa kesakitan atas satu kalimat ini. Dia melihat wajah marah itu, setelah waktu yang lama, masih tetap diam, perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Chapter 134. Biarkan aku lewat. Dukun jahat setelah terdiam lama, berbicara perlahan. Roh ganas itu dengan dingin menatapnya, berkata, "Sebelum patung suci wanita, kamu masih belum merasakan penyesalan?" Pakaian hitam dukun jahat itu kembali bergetar sedikit, sepertinya di balik pakaiannya, dia sangat gelisah, hanya saja, dia tidak pernah sekalipun berbalik untuk melihat patung perempuan itu. "Aku tidak salah, itu Nona yang salah." Suaranya kasar. "Roar!" Roh yang ganas itu tiba-tiba berteriak dengan marah. Raungan itu seolah-olah guntur di cakrawala dalam sekejap mendarat di dunia fana, menghancurkan pasir dan bebatuan di sekitarnya. "Bajingan! Kamu murid yang tak tahu malu ini, kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu?" Jin Ping Er dari kejauhan mengerutkan kening dan refleks menutupi telinganya, dia tidak bisa mendengar dengan jelas kata-kata yang dipertukarkan tetapi kemarahan yang tiba-tiba meletus dari roh yang ganas ini seperti guntur yang meledak di samping telinganya, membuat telinganya berdering. Di sana, dukun jahat memiliki cadar hitam menutupi wajahnya, menutupi ekspresinya tetapi dia terdengar berbicara dan suaranya berubah semakin sedih dan sunyi, "Aku tidak melakukan kesalahan. Aku tidak melakukan kesalahan." Dia bergumam, tidak tahu apakah dia sedang berbicara dengan roh yang ganas atau kepada dirinya sendiri, atau mungkin dia sedang berbicara dengan patung wanita di belakangnya. "Kayu hitam, cepat berlutut dan mencari pengampunan di hadapan patung suci wanita, putuskan ide bodohmu dan kita masih bersaudara, jika tidak, mulai hari ini dan seterusnya, jangan salahkan aku karena tidak punya hati." Tubuh dukun jahat itu bergetar, dia mengangkat kepalanya dan berkata, kamu masih mengakui aku sebagai saudaramu?" "Ya." Roh ganas berteriak keras, "Hanya jika kamu memutuskan ide-ide bodoh kamu dan setelah kamu mencari pengampunan dari patung suci wanita, layani wanita bersama aku, jaga gua iblis yang tunduk ini, kamu Blackwood selamanya akan menjadi saudara aku." Pakaian hitam pada dukun jahat bergoyang dengan angin. Tidak jelas orang bisa merasakan gejolak batinnya, tetapi, hanya setelah beberapa saat, tubuhnya berangsur-angsur tenang dan dia terdiam. Roh ganas itu mengawasinya, ekspresi antisipasi awal akhirnya berubah menjadi kemarahan yang lebih dalam. "Kamu masih belum berbalik?" Roh sengit berteriak. Suara dukun jahat sekarang benar-benar berubah tenang, seperti nada biasanya, dengan tenang berkata, "Aku tidak bisa kembali lagi." "Roar!" Roh ganas itu berteriak,
Pedang besar itu menghantam, mengacung-acungkan di depan dukun jahat, dalam sekejap pasir itu terbang, bahkan tanah di kejauhan juga bergetar. Wajah Jin Ping Er berubah, kekuatan keterampilan roh yang ganas, jauh melampaui imajinasinya. Tapi dukun jahat itu tidak menunjukkan rasa takut, menyaksikan roh ganas itu dengan dingin, berkata, "Kakak laki-laki." Roh yang ganas berteriak, "Diam, aku bukan kakakmu." Dukun jahat itu dengan acuh tak acuh berkata, "Bahkan jika kamu tidak mengakui aku, kamu selamanya adalah kakakku." Tapi itu benar-benar wanita yang salah pada waktu itu dan karena semuanya menjadi seperti ini, aku ingin menyelesaikan apa yang wanita tidak menyelesaikan. Roh yang ganas menjadi lebih marah, berteriak, "Apakah kamu marah?" Dukun jahat menarik napas dalam-dalam, berkata, "Bahkan jika aku marah, aku juga harus melakukan ini." Setelah berbicara, tubuhnya melayang dan menuju gua. Roh yang ganas itu jelas marah, berteriak, pedangnya yang sangat besar menghantam kepala dukun jahat itu. Kekuatan pedang ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dinding-dinding batu dari pintu masuk gua kuno bergetar, tampak seperti akan runtuh. Jin Ping Er melihatnya dari jauh dan tidak bisa tidak mengkhawatirkan dukun jahat, hanya saja dukun jahat itu telah tenggelam ke dalam gua. Sosoknya terhalang oleh dinding-dinding batu, bagaimana ia melawan roh ganas, Jin Ping Er tidak mampu lihat. Dan di gua kuno, setelah debu mereda, arwah yang ganas berteriak tanpa henti tetapi sosok dukun jahat sudah menghilang. Jauh di dalam kegelapan gua, suara samar dukun iblis terdengar berkata, "Kakak, dalam hidupmu dan setelah kematianmu, kamu adalah pahlawan yang tak tertandingi, hanya saja, kita sekarang adalah jenis orang yang sama, mengapa kamu harus?" Roh tajam yang melolong tajam, sangat suram, seolah-olah api yang mengamuk memakan paru-parunya. Gua iblis tenang diam, ternyata dukun jahat telah pergi jauh. Roh ganas itu setelah beberapa saat, tanpa tergesa-gesa berbalik ke arah patung di pintu masuk itu, tubuhnya yang besar perlahan-lahan berputar, lapisan-lapisan udara putih, seperti asap, menyelimuti patung perempuan itu. Wanita. Suara yang tenang tercekat dengan emosi, tampak seperti dunia yang terpisah dari kesedihan dan perubahan-perubahan, membawa rasa ketidakberdayaan yang tidak jelas, antara surga dan bumi, diam-diam bergema. Dan tubuhnya, juga secara bertahap menyebar, menghilang di udara hitam dan angin dingin yin. Gua itu kembali mendapatkan ketenangannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hanya patung perempuan itu yang masih didirikan di sana dan desingan angin dingin yin yang tak henti-hentinya dari jauh di dalam gua, melolong tanpa henti. Suara itu, tampaknya bahkan lebih menyedihkan. Central Plains, Selatan, Majestic Fox Mountain. Di bawah barisan pegunungan yang sunyi, tersembunyi markas sekte Raja Hantu Sekte Jahat, tak terhitung murid sekte jahat yang sibuk masuk dan keluar. Dan di ceruk tempat ini, di sebuah gua besar yang terbentuk secara alami, Raja Hantu tanpa ekspresi berdiri di peron, memandang ke bawah pada dua binatang buas kuno di kolam darah. Kui Niu basah kuyup dalam air darah, tidak bergerak, matanya juga tampak kusam. Dan burung kuning yang awalnya masih berjuang dengan kekuatan, sekarang tampaknya ditekan di bawah beberapa kekuatan yang tidak wajar, rohnya juga tenang, diam-diam direndam dalam air darah. Tidak bergerak lagi. Tersembunyi di udara cauldron naga tersembunyi, berkilau dengan cahaya merah, berputar perlahan, memproyeksikan aliran layar lampu merah, menyelimuti Kui Niu dan Yellowbird di dalamnya. Bau darah tebal, memenuhi gua ini. Sosok hitam tiba-tiba terlintas, sosok paling misterius di Ghost King Sect, Mr. Ghost, terbang dan muncul di samping Ghost King. Raja Hantu menatapnya, berkata, "Bagaimana?" Penyamaran Ghost terlihat mirip dengan dukun jahat misterius di perbatasan selatan, keduanya mengenakan pakaian hitam dengan kerudung hitam menutupi wajah mereka, hanya suaranya yang tampak jauh lebih tua. Tabirnya bergoyang sedikit, dia sedikit mengangguk dan berkata, "Sudah hampir selesai, Kui Niu telah kebobolan dan dalam waktu 3 hari, burung kuning akan tunduk pada formasi. Formasi darah 4 dewa. Sudah setengah selesai." Raja Hantu tidak berbicara, perlahan mengangguk. Ghost berkata dengan samar, "Tidak termasuk fraksi baik, setengah dari kekuatan pembentukan darah 4 dewa ini sudah cukup untuk menghancurkan Wan Duklan dan Hihuan Sekte.
Raja Hantu meliriknya, berkata, yang ingin aku tangani adalah formasi pedang King Yun Sekte Jusian. Tuan Ghost diam. Raja Hantu berbalik, berjalan pergi tanpa tergesa-gesa, pada saat yang sama berkata, aku akan segera menemukan dua binatang spiritual lainnya, urusan di sini akan menyusahkanmu. Emer Ghost memperhatikan sosok itu perlahan pergi jauh, sinar aneh muncul di matanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah waktu yang lama, dia berbalik, merenungkan, tiba-tiba dia menghela nafas, sosoknya melintas dan kembali terbang menuju kolam darah. Di gua kuno, bau darah tiba-tiba kembali meningkat. Raja Hantu berjalan keluar dari gua kolam darah, menggenggam tangannya di belakang, dia berjalan menyusuri terowongan yang panjang dan datang ke persimpangan, setelah ragu-ragu sejenak, jejak kesedihan melintas di wajahnya, dia berbalik dan menuju ke kanan. Dalam perjalanan, dia bertemu banyak murid sekte Raja Hantu, semua membungkuk dengan hormat ketika mereka melihat Raja Hantu. Raja Hantu tidak mengakui dan hanya dengan tergesa-gesa berjalan melewati, sampai ujung jalan, ke kamar batu dingin yang dingin itu. Dia berdiri di depan pintu, wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi tiba-tiba tampak jauh lebih tua. Sambil menghela nafas, dia mendorong membuka pintu batu dan berjalan masuk. Embusan angin dingin menyambutnya, Raja Hantu menutup pintu di belakangnya, ruang batu tidak terlalu besar dan perabotannya bahkan lebih sederhana, hanya platform batu es di tengah, beliau yang tampak pucat, diam-diam berbaring di atas, kedua tangan di dadanya, memegangi emas, Hihuan Bell. Seorang wanita, diam-diam duduk di sampingnya, menatapnya. Raja Hantu berjalan, matanya menatap wajah putri kesayangannya, sudut matanya tiba-tiba berkerut, bahkan tangannya di belakang punggungnya juga tidak bisa menahan diri untuk berpelukan erat. 10 tahun sudah, total 10 tahun. Selama 10 tahun, tidak satu hari pun berlalu di mana ia tidak berduka atas putrinya, bahkan setelah ia dengan sengaja mengurangi jumlah kunjungan. Satu-satunya, putri kesayangannya. Suaranya, tiba-tiba berubah dalam dan serak, Yuji, tinggalkan aku untuk bersama Beiyao sebentar. Yuji perlahan berdiri, berbalik dan membungkuk sedikit ke Raja Hantu, dia berjalan keluar. Tatapan Raja Hantu menghanyutkan dirinya, tanpa bicara. Pong. Dengan suara rendah, pintu batu itu kembali tertutup, di ruang yang dingin, hanya menyisakan ayah dan putrinya. Raja Hantu mendekati Beiyao dan duduk di samping. Beiyao, sebagai ayahmu aku tidak datang untuk melihatmu untuk beberapa waktu. Apakah kamu marah padaku? Suara rendahnya yang dalam, diam-diam bergema di kamar, membawa kesedihan yang tak terbatas. Hanya Beiyao yang masih berbaring dengan damai. Raja Hantu memandangi wajah cantik itu, tenggelam dalam pikirannya, kamu benar-benar terlihat seperti ibumu. Bahkan temperamen kamu hampir serupa. Apakah kamu tahu, Beiyao? Ketika ibumu meninggal, aku tidak bisa melihatnya untuk yang terakhir kalinya, tetapi aku tahu, dia mempercayakanmu kepadaku. Selama bertahun-tahun, aku khawatir bahwa aku tidak memperlakukan kamu dengan baik dan tidak akan dapat menghadapi ibumu di dunia bawah. Tapi, orang yang hari ini memerintahkan rasa takut dan kebencian, saat ini bahkan suaranya juga mulai bergetar, mengatakan kata-kata yang telah diulanginya berkali-kali dalam 10 tahun ini, mengapa kamu begitu bodoh? Beiyao terdiam, berbaring dengan damai di hadapannya, di wajah pucatnya, tidak ada sedikit pun rasa sakit atau kesedihan, sebaliknya, tampaknya ada senyum yang tidak jelas. Beiyao, Ghost King diam-diam memanggil dan tidak berbicara lagi. Dia diam-diam duduk seperti itu, menemani satu-satunya putri kesayangannya. Sampai, di pintu kamar batu dingin, tiba-tiba Pikou, suara ketukan terdengar. Ghost King mengerutkan kening, kilatan pembunuh melintas melewati matanya, dalam 10 tahun ini, selain Ghostly, tidak ada yang berani mengganggunya ketika dia bersama putrinya. Adapun Ghostly, baginya, selalu ada hanya Beiyao, Raja Hantu juga tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Tetapi sekarang karena Ghostly tidak ada, seseorang berani melanggar tabu Raja Hantu, itu sangat jarang. Raja Hantu mendengus, berdiri dan menggunakan lengan bajunya untuk menyeka ringan matanya yang basah, menghirup dan ketika dia berbalik lagi, itu lagi Raja Hantu yang banyak menahan kagum dan hormat.
Dia dengan tergesa-gesa berjalan ke pintu, membuka dan melangkah keluar. Di luar, hanya ada satu orang yang berdiri di sana, King Long. Raja Hantu mengerutkan kening. King Long adalah salah satu dari 4 utusan suci Raja Hantu Sekte dan lebih dari itu, tangan kanannya adalah bawahan yang sangat dipercaya dan dia selalu melakukan hal-hal dengan hati-hati, tidak akan pernah melakukan tindakan seperti mengganggu waktunya dengan Beiao. Sepertinya sesuatu yang serius telah terjadi. Raja Hantu memandangnya. King Long dengan tenang berkata, ada berita dari sisi perbatasan selatan. Raja Hantu mengerutkan kening dan berkata, ada apa? King Long melirik Ghost King, berkata, mendengar bahwa Ghostly telah menemukan seseorang yang tahu jiwa mengembalikan seni yang tidak biasa dan membawanya kembali. Hal ini jelas bukan hal sepele. Raja Hantu yang telah berlatih untuk mempertahankan ketenangannya sekarang mengungkapkan kegembiraan di wajahnya. Dia tanpa sadar melangkah maju dan berkata, benarkah? King Long mengangguk, dalam hatinya dia bergumam pada dirinya sendiri, ikatan mendalam dari daging dan darah, itu adalah fakta bahwa tidak ada yang bisa memutuskan. Raja Hantu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, menghirup dalam-dalam, menenangkan emosinya yang gelisah tetapi kedua tangannya masih gemetaran, berkata, siapa orang itu, bagaimana Ghostly berhasil menemukannya? King Long berkata, orang itu berasal dari salah satu dari 5 suku perbatasan selatan, dukun besar suku Miao, seperti bagaimana Ghostly tahu bahwa ia memiliki keterampilan pengembalian jiwa, ini yang tidak aku ketahui. Raja Hantu mengangguk dan berkata, tidak masalah, selama dia bisa menyelamatkan Beiao, dia berharap bahwa dukun hebat dan Ghostly ada di depannya sekarang. Berapa hari mereka bepergian dan berapa lagi sampai mereka tiba? Dia terus mendesak. King Long berkata, berita ini disampaikan ke salah satu pengintai kami di perbatasan selatan oleh Ghostly sendiri. Mendengar itu karena dukun hebat itu terluka parah dan tidak bisa terbang sehingga mereka hanya bisa berjalan kaki. Raja Hantu tertegun, berkata, cedera serius, apa yang terjadi? King Long berkata, mendengar bahwa dia menderita luka-luka selama perkelahian internal antara 5 suku, dan juga, dia ragu-ragu dan berkata, sepertinya Ghostly juga mengalami cedera serius dan itu disebabkan oleh fraksi baik. Tatapan Raja Hantu membeku, berkata, apa yang terjadi? King Long menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu detailnya, perbatasan selatan selalu menjadi kursi utama kekuatan Fenxiang Valley. Sulit bagi orang-orang kita untuk menyusup masuk, aku khawatir kita harus menunggu untuk Ghostly untuk detailnya. Namun di perbatasan selatan, selalu menjadi penanggung jawab Harimau Putih, dia juga yang menyampaikan berita itu. Tapi dalam kata-katanya, sepertinya. Raja Hantu dengan dingin berkata, apa yang dikatakan White Tiger? King Long terdiam sesaat, berkata, Macan Putih menyebutkan bahwa kembali dengan Ghostly, masih ada seorang wanita yang memikat. Wajah Raja Hantu berubah. King Long melirik Ghost King, perlahan melanjutkan, juga, Macan Putih secara khusus menyebutkan satu poin dalam berita, bahwa monyet di samping Ghostly, tampak berbeda. Mata Ghost King memancarkan kilatan dingin. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, monyet berjiwa 3 mata, mata rohaninya sudah dibuka. King Long diam, tidak menjawab. Di luar ruang es yang dingin, tiba-tiba menjadi sunyi. Raja Hantu perlahan-lahan berbalik, matanya menatap pintu batu itu. Pandangannya sepertinya menembus melalui pintu batu tebal, menatap gadis yang sedang berbaring dengan damai. Beiao, apakah kamu memperhatikan ayah? Raja Hantu di dalam hatinya, samar-samar menggumamkan kalimat ini. 10.000 gunung besar, gua iblis tundukan. Jin Ping Er diam-diam bergerak, menuju ke dekat tempat pintu masuk gua kuno yang menakutkan itu. Dukun jahat telah masuk selama beberapa waktu, roh ganas itu juga telah menghilang dan tidak muncul lagi. Seluruh pintu masuk gua kuno adalah keheningan yang luar biasa, hanya angin yin dari gua yang masih bersiul tanpa henti. Perlahan, Jin Ping Er mendekati patung wanita itu, dia dengan hati-hati mendekat, lingkungannya masih sangat damai, bahkan ketika dia datang sekitar 3 ci di depan patung perempuan, masih ada angin yang melolong, tidak ada gerakan sama sekali. Jin Ping Er tiba-tiba merasa bahwa dia hampir bisa mendengar detak jantungnya sendiri.
Dia menenangkan diri dan sekali lagi mengamati sekeliling, terutama menuju pintu masuk gua. Di sana hanya ada kegelapan, seperti kegelapan tak berdasar yang menyembunyikan iblis yang mengerikan, membuka mulutnya yang ganas dan melolong tanpa henti. Jin Ping Er sedikit mengernyit, dia merasakan bahwa di dalam kegelapan itu, energi jahat menjulang di dalamnya, membuat energi dan saluran darahnya mengalir ke arah yang berlawanan, sensasi yang tidak nyaman. Namun, saat ini keingintahuannya menggantikan segalanya, patung wanita itu baginya, tampak begitu misterius, tidak peduli apapun, dia harus memperhatikan patung ini dengan baik. Saat berikutnya, matanya mendarat di patung itu. Jadi itu wanita cantik? Jin Ping Er dalam hatinya bergumam pelan. Alis yang anggun, ramping di wajahnya yang oval menunjukkan beberapa garis resolusi yang jelas, bibirnya sedikit saling menempel, matanya ditentukan, seperti setelah melewati ribuan kesulitan dan rintangan, akhirnya dia membuat resolusi. Tetapi, wajahnya, ekspresinya, semuanya anehnya lembut, sedikit patah hati, sedikit sedih. Ribuan tahun angin dan salju, bisakah itu menghapus keindahan masa lalu? Kamu berdiri sendirian di tahun-tahun ini, lagi untuk siapa? Jin Ping Er diam-diam menatap, perlahan-lahan mengulurkan tangannya, menyentuh patung wanita, dia tidak memperhatikan, di belakangnya, tepat ketika tangannya menyentuh patung itu, tiba-tiba udara putih muncul, perlahan-lahan mengumpulkan dan membentuk menjadi sosok manusia, itu yang sengit roh. Di bawah tangannya, sebenarnya adalah batu kasar, tanda-tanda terpapar angin yin dan salju yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun, pemukulan angin dan hujan, seolah-olah di bawah tangan Jin Ping Er yang adil. Satu demi satu mengungkapkan, dari patung itu, membawanya ke atas tangan dan ke dalam hatinya. Wanita ini, wanita seperti apa dia sebenarnya? Jin Ping Er seolah tergila-gila, sangat terpesona oleh patung wanita itu. Di belakangnya, roh ganas itu telah menyelesaikan manifestasinya. Amarah di wajahnya, pedang besarnya mengayun ke atas, tiba-tiba dengan bunyi keras, ditebas. Chapter 135. Dihidupkan kembali. Kegelapan membentang tanpa batas, hanya teriakan angin yin berubah lebih menyedihkan. Dukun jahat berjalan menyusuri terowongan yang berada dalam kegelapan gua kuno iblis tundukan, seperti roh yang berjalan menuju dunia bawah. Gua kuno itu melebar saat dia berjalan lebih dalam, tetapi kegelapan di sekitarnya menjadi semakin gelap. Berjalan di jalan yang dingin dan menakutkan ini, dukun jahat bahkan bisa menutup matanya sambil berjalan. Selama bertahun-tahun, dia bepergian ke sana kemari sendirian, dan sekarang, akhirnya dia akan mengubah nasibnya dengan tangannya sendiri. Mungkin, juga takdir manusia fana yang tak terhitung banyaknya. Angin yin melolong, tepat di depannya. Cahaya redup tiba-tiba muncul di hadapannya, tidak peduli seberapa redupnya cahaya itu, dalam kegelapan pekat ini ia menonjol terutama. Dukun jahat berhenti. Cahaya redup itu perlahan berkedip dalam kegelapan, bimbang antara gelap dan terang, seperti memberi isyarat, seperti memikat, seperti merindukan, seperti mengejek. Win mengepakkan pakaian hitamnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, dia menatap tempat itu. Bertahun-tahun yang lalu, dia juga berdiri di sini seperti ini tetapi pada waktu itu, dia masih memiliki saudara di sampingnya, sebelum dia, ada juga yang kurus dan lemah tetapi sepertinya bisa melindungi mereka dari sosok surga dan bumi. Dan sekarang, hanya sosok kesepiannya yang tersisa. Nona, dia menundukkan kepalanya sedikit, bergumam pelan. Kemudian, dia melayang ke depan, menyelam ke cahaya itu, seperti ngengat yang bertekad. Cahaya redup melonjak, angin yin di gua tiba-tiba berubah menjadi kasar. Titik awal cahaya perlahan menyebar, menerangi area tersebut. Lantai yang tidak rata, tulang putih yang membusuk terletak di mana-mana, beberapa manusia, beberapa hewan. Dinding-dinding gua yang besar, bebatuan yang kokoh, di bawah iluminasi, mengungkapkan banyak retakan bersilangan yang saling berdekatan, seperti terkoyak secara paksa, pemandangan yang menakutkan. Dalam kegelapan, ada suara, diceruk terdalam cahaya, menyampaikan dingin yang dingin, bergema ringan. Kamu kembali. Suara itu bergema di dinding batu kuno ini. Dukun jahat tidak berbicara, dia hanya berdiri di bawah cahaya.
Setelah berdiri diam untuk waktu yang lama, dia kemudian mengulurkan tangannya. Di tangannya, itu adalah staf hitam dengan jade bone. Roar! Raungan keras tiba-tiba meledak seperti guntur, meletus di gua. Kegelapan di sekitarnya langsung surut, jauh di dalam cahaya, sinar menusuk langsung melintas, seperti tentakel iblis, membentang ke arah dukun jahat, menuju dua benda itu, meraung dengan kencang. Bahkan dinding batu berusia ribuan tahun mulai bergetar, batu-batu besar kecil menetes ke bawah. Angin yin yang sedih, sekarang terdengar seperti nafas kerinduan yang berat. Apakah kamu masih ingat, wajah Nona? Dukun jahat itu memandangi cahaya tajam yang mengacungkan cakarnya di depannya, tiba-tiba berkata dengan pelan. Dalam cahaya terang, sinar yang berkedip-kedip tampak berhenti sejenak. Pakaian hitam dukun jahat itu berkibar kuat dalam angin yin yang ganas. Bahkan suaranya tampak goyah, patungnya masih berdiri di luar pintu masuk gua. Tidak ada suara dari ceruk terdalam cahaya, hanya sinarnya yang goyah, yang melenyapkan dukun jahat antara gelap dan terang. Dukun jahat tidak berbicara lagi, tanpa tergesa-gesa melayang ke ceruk terdalam cahaya. Area tanah datar terbuka tiba-tiba muncul. Kontras dengan bagian luarnya, dinding batu padat sebagian besar tidak tersentuh dan di tanah, ada banyak kerangka besar dan sebagian besar masih utuh, menghitung dengan hati-hati, ada sekitar 13 mayat. Ke-13 struktur tubuh ini semuanya berbeda, memancarkan sulur udara iblis, membentuk lingkaran dan semua yang menghadap ke dalam, seolah-olah mengawasi sesuatu, lubang mata kosong hitam menakutkan tampak menatap dengan dingin. Mengikuti kemunculan dukun jahat yang tiba-tiba, ia mulai mendekati lingkaran aneh ini, tiba-tiba, dalam siulan angin dingin yin, sebuah long-long, suara yang membuat gigi seseorang ngeri terdengar, beberapa tengkorak tulang putih mulai bergerak, perlahan berbalik dan menghadap dukun jahat. Pada saat mengerikan yang menghentakkan hati ini, dukun jahat itu tampak tidak terganggu oleh kerangka-kerangka menakutkan itu, matanya, sejak awal hingga sekarang, selalu berada di satu titik. Itu di tengah lingkaran 13 tulang. Seperangkat tulang putih manusia diam-diam tergeletak di platform giok putih 3 cun. Perbedaan kerangka ini dengan yang lain adalah, set tulang manusia ini ditutupi dengan kain sutra. Selama beberapa tahun yang tidak diketahui, di bawah iluminasi samar, warna sutra masih jelas. Dan semua iluminasi, bahkan angin yin yang menjerit, semuanya dipancarkan dari set tulang putih ini. Dukun jahat perlahan melayang di dekat tulang. Sinar yang mengorbit, sinar aneh memanjang dan memendek pada waktu-waktu tertentu, seolah-olah di dunia roh yang tak terlihat, sepasang mata mengawasinya. Lingkungan sekitar, semua kerangka 13 tiba-tiba membuat long-long terdengar, seperti dihidupkan kembali pada saat yang sama, tengkoraknya berbalik, soket yang dalam menatap sosok dukun jahat. Saat berikutnya, kain sutra naik dan melayang di udara. Tampaknya ada suara gemuruh yang tertekan, pada saat itu cahaya yang menusuk menyinari dari bawah sutra, seperti panah yang tak terhentikan yang telah meninggalkan busurnya, berteriak ke segala arah. Dukun jahat merasa bahwa cahaya membawa kekuatan jahat yang bergolak, berlari melewati telinganya sendiri. Angin kencang, bergabung dengan seringai sinis, mulai bergema di gua kuno ini. 13 set kerangka, tiba-tiba melihat ke atas pada saat bersamaan, berteriak ke langit. Dalam suasana yang tidak wajar ini, dukun jahat tanpa tergesa-gesa mendarat di depan tulang putih. Dalam cahaya putih, set tulang manusia itu dengan jelas mengungkapkan 5 area di mana itu telah patah, tangan kanan, pergelangan kaki kiri, tulang hyoid, tengkorak dan seluruh tulang belakang hilang. Saat ini, memantulkan cahaya yang berasal dari tulang, mutiara putih ditempatkan di tangan kanan, piring batu giok di pergelangan kaki kiri dan di mana tulang hyoid patah, sebuah cincin. Dukun jahat tanpa tergesa-gesa sedikit demi sedikit, mengeluarkan bone jade di atas staf hitam, lalu dengan lembut meletakkannya di atas tengkorak. Ada lubang kecil retak di tengah dahi dan jade bone pas. Dalam kegelapan, sepertinya ada beberapa suara, memanggil jauh. Dukun jahat itu tiba-tiba bergetar, seluruh tubuhnya bergetar, sinar memantul di matanya, seperti 2 bola api putih yang menyala. Api yang membakar itu, siapakah roh dan tubuh itu?
Dia tampak berseru pelan tapi tidak ada yang bisa mendengar dengan jelas apa yang dia gumamkan. Saat berikutnya, dia menempatkan staf hitam itu ke tengah tulang, di mana tulang belakang berada. Tiba-tiba, dunia menjadi sunyi. Angin menderu berhenti, cahaya yang menusuk menghilang, kegelapan yang tak terbatas seperti gelombang besar lautan tanpa suara menyembur dan menenggelamkan semuanya. Siapa itu? Diam-diam menunggu dalam kegelapan? Kegelapan tergelap itu, atau fajar yang dibayangkan? Ketika semua sudah tenang, seperti keheningan yang sunyi yang tidak pernah berubah sepanjang waktu, tulang-tulang putih menghentikan teriakan mereka dan menjadi diam. Sebuah suara, dalam relung terdalam dari kegelapan dan keheningan ini, pelan-pelan terdengar. Peng! Peng! Peng peng! Itu adalah suara detak jantung, berdenyut dengan energi baru, di mana-mana masih gelap gulita tetapi seperti sihir. Detak jantung malah menjadi lebih keras, pelan-pelan, suara celoteh air terdengar. Tidak itu bukan air. Darah yang keluar dari jantung di dalam pembuluh dengan sangat cepat, membawa kegembiraan yang tak terbatas dan energi yang tak terhentikan, menari liar di kegelapan. Hibernasi selama bertahun-tahun, setelah dingin yang tak terbatas, sekali lagi kehangatan. Siapa itu yang ternganga dalam kegelapan? Suara memancar semakin kuat, seperti roh yang dibelenggu yang mengumpulkan ribuan tahun dendam. Setiap tetes darah dihidupkan kembali, semua membawa kegilaan dan kegigihan. Perlahan-lahan, suara aneh dimulai, dinding batu yang kokoh sekali lagi bergetar, tulang-tulang putih dalam kegelapan sekali lagi berteriak, menyambut roh jahat yang dihidupkan kembali. Hanya dukun jahat, sosoknya yang tenggelam dalam kegelapan, dia merasakan roh jahat tak berbentuk menari dengan gila di depannya, merasakan roh yang dihidupkan kembali dan pembuluh darah yang mengalir. Perasaan itu, hampir menenggelamkannya. Peng! Ledakan keras, kekuatan besar menghancurkan lubang besar di lantai yang kokoh, Jin Ping Er terbang mundur, kehilangan sedikit serangan menyelinap dari belakang, wajahnya memucat. Patung perempuan itu tampaknya memiliki beberapa kekuatan sihir, dia benar-benar terpesona olehnya dan lupa di mana dia berada. Namun ketika dia tiba-tiba merasakan gerakan udara di atas kepalanya, tahun-tahun pelatihannya membangunkannya dari lamunannya dan melarikan diri dengan napas hampir sehelai rambut, menyelamatkan hidupnya kembali. Jin Ping Er belum menarik napas, ketika tiba-tiba suara angin yang kencang terdengar di belakangnya, roh ganas itu sudah menyusul. Tubuhnya jelas terdiri dari udara putih yang tak berbentuk, tetapi pedang besar dan perisai yang dipegangnya, diledakkan seperti mainan anak-anak. Jin Ping Er tahu kekuatan serangan itu dan tidak berani menerimanya secara langsung, tubuhnya membelok dan dia dengan cepat melompat mundur untuk menghindari, dengan dua pukulan ini, roh ganas itu telah mendorong Jin Ping Er beberapa zang menjauh dari pintu masuk gua. Begitu dia mendarat, tangan kanan Jin Ping Er membalik, cahaya ungu melonjak, Purple Light Sword sudah di tangannya, menghadap ke penampakan, tidak peduli apa yang dia tidak bisa lengahkan. Hanya saja meskipun dia bersiap untuk serangan, roh ganas itu setelah mengusirnya lebih jauh tentang 3 zang dari gua, tidak mengejarnya, tubuh tak berbentuknya masih mengambang di samping patung wanita itu. Siapa kamu, berani datang ke tempat jahat ini dan berani mencemarkan patung suci wanita dukun? Roh ganas itu menatap dengan matanya yang besar, dengan dingin berkata. Jin Ping Er dalam hatinya menghela nafas lega, menenangkan diri, berbicara dengan jelas dan keras, kamu salah, aku tidak punya niat untuk menyinggung patung suci wanita ini, hanya saja ketika aku pertama kali melihatnya, dia adalah benar-benar terlalu cantik dan aku tidak bisa tidak menyentuh patungnya. Roh ganas itu mendengus, wajahnya sedikit menenteramkan, kemungkinan besar dia juga menyadari bahwa patung ini memiliki kekuatan yang tidak biasa tetapi nadanya masih dingin. Karena kamu masih muda dan ini adalah pelanggaran pertama kamu, aku tidak akan menahannya terhadap kamu, ini adalah tempat iblis dan hantu, bukan tempat untukmu. Lebih baik kamu cepat pergi. Jin Ping Er mengerutkan kening, dia telah mengikuti dukun jahat begitu lama, kemungkinan besar rahasia yang paling penting adalah di gua iblis-iblis ini. Tiba-tiba ada penampakan yang sangat terampil menjaga pintu masuk, itu benar-benar merepotkan, jika dia memaksanya jalan masuk. Bukan untuk mengatakan bahwa itu kemungkinan besar akan memperingatkan dukun jahat atau monster di dalam,
hanya roh ganas ini sudah tidak mudah untuk ditangani. Ketika dia menderita karenanya, roh ganas itu memperhatikan mata gadis itu menyapu melewati dia dan patung wanita itu dan pada saat yang sama, melirik tanpa sadar ke gua yang gelap, jelas dia sedang memikirkan gua ini dan wajahnya berubah. Dai. Roh ganas itu berteriak, berkata, Las, aku menyarankan kamu untuk tidak mengundang masalah, iblis yang kuat tinggal di gua ini, jika kamu masuk kamu mencari kematianmu sendiri. Dan aku menjaga gua kuno ini, pasti tidak akan membiarkan orang luar masuk, lebih baik kamu lepaskan pikiranmu ini. Jin Ping Er berpunuk, bagaimana dia akan menyerah begitu saja, berkata, bukankah orang hitam itu juga masuk? Roh yang ganas itu terpana, kedua matanya bersinar terang, jadi, kamu mengikuti orang itu ke sini. Jin Ping Er memperhatikan ekspresinya, memiliki firasat tentang hubungan antara dua orang tapi dia terus berkata, tentu saja, orang itu tidak terlihat seperti manusia atau hantu, aku tidak berbicara tentang kamu, jangan marah. Jin Ping Er hampir membuat kesalahan dengan kata-katanya, buru-buru menebus kata-katanya kepada roh yang marah, lalu berkata, orang itu dalam warna hitam menyambar senjata suci suku selatan perbatasan Miao Staff hitam. Oh benar, di atas itu adalah senjata suci suku Li, Jade Bone, dia baru saja masuk dan aku ingin melihat apa yang sebenarnya akan dia lakukan. Sebelum dia bisa selesai, roh ganas yang ekspresinya tiba-tiba berubah sangat meraung, memaksa Jin Ping Er untuk berhenti, pada saat yang sama sangat mengejutkannya. Apa yang kamu katakan, dia memiliki staf hitam dan tulang giok. Tubuh roh ganas juga mulai bergetar keras. Jin Ping Er tertegun, berkata, ya. Roh ganas melolong ke langit, penuh dengan kesedihan dan kemarahan, dia tiba-tiba berbalik dan tampak seperti dia akan mengabaikan segalanya dan masuk, untuk menemukan dukun jahat dan binasa bersamanya. Dan pada saat ini, Jin Ping Er dan roh yang ganas keduanya terkejut pada saat yang sama. Angin yin yang tak henti-hentinya bertiup dari gua kuno, tiba-tiba berhenti. Antara langit dan bumi, seperti ada sesuatu yang hilang tiba-tiba, terutama diam. Wajah roh yang ganas dalam sekejap berubah pucat. Mulutnya terbuka lebar, seperti dia akan mengatakan sesuatu dan lagi seperti dia menggunakan semua kekuatannya untuk berteriak, tetapi, tidak ada suara. Kemudian, dia perlahan berbalik, menatap patung perempuan itu, tiba-tiba, tubuhnya kembali bergetar, tubuhnya yang besar melunak dan benar-benar berlutut di depan patung perempuan itu, menangis dengan keras. Jin Ping Er kaget, dia datang dari sekte jahat dan telah melihat banyak hal yang tidak biasa tetapi untuk roh keras yang sangat terampil meledak menangis di depannya, itu adalah sesuatu yang langka. Namun roh ganas itu dilanda kesedihan, tubuhnya yang besar bergetar tak terkendali, meskipun terdiri dari udara putih tetapi emosi yang menyedihkan itu semua ditampilkan dengan jelas di depannya. Jin Ping Er diam-diam bergeser, roh ganas itu tidak pernah memperhatikannya, sampai ketika dia berada di dekat patung dan hendak menyelinap ke dalam gua, tiba-tiba, tubuhnya bergetar, matanya tertuju pada patung perempuan itu, tertegun. Di patung dingin, wanita cantik itu. Dua aliran air mata bening, mengalir turun dari mata. Jadi, ribuan dan ratusan tahun, apakah itu masih tidak bisa menghapus kesedihan yang mendalam? Jin Ping Er berdiri dengan tercengang di belakang roh ganas itu, memandangi patung yang berduka ini. Di dalam gua, nyanyian rendah terdengar, seperti sesuatu terbangun dari tidur dan mengucapkan kata-kata pertama. Angin yin mulai lagi, melolong lebih menyedihkan lagi. Bahkan langit, warna langit, di atas mereka, juga gelap. Kilatan petir, menembus awan gelap. Tepukan guntur, meledak melintasi cakrawala. Petir menyala dan guntur meraung, langsung merobek langit, awan hitam mendidih dan bergejolak, melonjak dari 10.000 gunung besar, berkumpul di atas gua iblis tunduk. Hujan deras datang menerjang, dicampur dengan batu es besar, melempari tanah dan membuat lubang pot. Jin Ping Er kaget, dia menghindari kiri dan kanan, mengambang di tengah hujan. Roh ganas itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, memandang ke langit, semua angin, hujan, dan hujan es sepertinya tidak berdampak padanya, tetapi matanya penuh keputusasaan. Ah! Dia berteriak ke langit.
Sementara teriakan keputusasaan sedang berlangsung, tangisan aneh datang dari gua iblis tundukan, datang dari kejauhan, meningkat dalam kecepatan, semakin keras, sampai menjadi memekakkan telinga. Jin Ping Er merasakan dering di kepalanya, seolah-olah kepalanya hendak meledak, ekspresinya berubah dan dia dengan cepat menyapu ke samping. Dan roh ganas itu, tiba-tiba berbalik, menempatkan tubuhnya yang besar di pintu masuk, mengangkat perisainya, pedang besarnya di dadanya, matanya yang marah, tanpa sedikit pun rasa takut, berdiri tegak. Siulan itu menjadi semakin keras, dalam sekejap itu sudah mencapai pintu masuk. Guntur yang memekakkan telinga tiba-tiba meledak melintasi cakrawala, surga dan bumi berseru, seolah-olah seluruh 10.000 pegunungan besar itu bergetar pada saat yang sama. Dalam badai, roh ganas itu tampak seperti perahu kecil tak berdaya yang diguncang-guncang. Hamparan kegelapan itu, seperti binatang iblis yang mengacungkan cakarnya, menerkamnya dari gua kuno. Roh ganas berteriak, dibebankan untuk menerima. Pedang besar yang memantulkan petir dari cakrawala, menebas ke arah kegelapan, energi hitam dalam sekejap itu terpisah dari tengah, tetapi sekali lagi segera memantul bersama-sama, dengan kecepatan luar biasa menyelubungi tubuhnya di dalamnya. Roh itu berteriak, dari jauh, Jin Ping Er masih bisa mendengar suara itu. Wanita. Saat berikutnya, roh itu menghilang, udara hitam seperti gunung, berkumpul dengan marah di pintu masuk gua, menghadap ke cakrawala, menghadap ke bumi. Sinar merah tiba-tiba muncul dari kegelapan. Seorang tokoh, seorang pria yang dibungkus kain sutra berwarna merah, kembali menghadap ke arah Jin Ping Er. Perlahan-lahan turun dari udara hitam, berdiri di depan patung wanita itu. Di belakangnya, udara hitam bersiul tajam, bayangan bergoyang, seolah-olah banyak iblis bersorak gembira. Tetapi sosok punggungnya entah bagaimana tampak berbeda. Berdiri di depan patung itu, dia diam-diam berdiri di tengah badai. Perlahan, dia mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai patung dingin itu. Dengan tenang suaranya bergema dalam badai, melintasi ribuan dan ribuan tahun, melintasi angin, hujan, dan salju yang tak terhitung banyaknya. Linglong. Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bye.